eksis hingga sekarang. Kemudian yang kami hormati Gus Edo Haji Mujtahidur Ridho, beliau adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi YouTuber Santri Indonesia yang sekarang bergabung dari Pondok Pesantren Bahrul Utabarah Jombang. Assalamualaikum Gus Edo. Waalaikumsalam Mas Hilmi, Gus Hilmi, sukses selalu, salam sehat. Salam sehat selalu, alhamdulillah. Ini jaket yang saya kenakan ini, ya kan, jaket IC ada dua warna, warna hitam dan juga warna putih. Juga karya beliau, yang desain juga beliau. Insya Allah suatu saat juga akan bisa dinikmati bersama. Sengaja saya pakai karena yang desain adalah Gus Edo. Beliau asli putra kiai besar, tapi karya dalam bidang desain, termasuk membuat IC distro ya beliau ini. Mudah-mudahan sehat Gus Edo dan sehat semuanya. Dan seluruh sahabat asosiasi YouTuber Santri seluruh Indonesia termasuk luar negeri yang sudah terdaftar dalam dokumen kami hampir 1.000 anggota IC, kemudian juga para peserta webinar, tidak hanya anggota IC tapi juga teman-teman muda, teman-teman aktivis yang sekarang memang concern di bidang dakwah digital. Kami ucapkan selamat bergabung, mudah-mudahan teman-teman yang hari ini ikut webinar tapi belum bergabung dengan IC segera mendaftar IC tanpa biaya, justru malah akan banyak mendapatkan teman, mendapatkan fasilitas pengetahuan, edukasi bagaimana menjadi YouTuber yang sukses. Sahabat-sahabat sekalian yang kami hormati, IC itu secara resmi di-launching pada tanggal 22 Juni tahun 2021 bertepatan dengan Haul Emas Yai Haji Abdul Wahab Hasbullah, beliau pendiri, inisiator, dan sebagainya lah. Yang jelas beliau banyak teladan yang bisa kita ambil, dan sekarang teladan prestasi yang beliau raih juga diteruskan oleh putra-putrinya, oleh cucunya, salah satunya dengan mendirikan Asosiasi YouTuber Santri Indonesia sebagai salah satu media dakwah digital yang sekarang alhamdulillah disambut gembira oleh banyak kalangan, baik aktivis, milenial, santri maupun juga alumni. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini kami hanya akan membuka atau mengantarkan awal terkait dengan webinar hari ini. Setelah di-launching banyak pertanyaan, apa program IC? Setelah di-launching, apakah hanya nama tanpa program ataukah bagaimana? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kantor kami di IC, alhamdulillah sudah disikapi oleh Presidium. Kami memang tidak ingin gegabah, kami ingin IC betul-betul solid, tidak hanya di Jawa Timur tapi juga di Indonesia. Karena itulah beragam inovasi, beragam koordinasi, konsolidasi terus kita lakukan termasuk lembaga atau kekuatan hukumnya. Alhamdulillah dari Kemenkumham juga sudah diproses. Insya Allah tidak akan lama lagi yang ngurus Pak Ghofirin selaku Presidium yang bertugas untuk mengurus legalitas di Kemenkumham. Insya Allah setelah semuanya legal, kita akan banyak bergerak, tidak hanya lewat virtual, tapi juga akan melakukan kegiatan ke lapangan. Banyak hal yang sudah kita lakukan, kita sudah mengeluarkan banyak tutorial di YouTube maupun di Instagram IC terkait bagaimana meningkatkan kompetensi anggota, mulai bagaimana cara membuat live streaming, bagaimana cara membuat Zoom menjadi live streaming YouTube, bagaimana cara relay, bagaimana cara membuat konten dan sebagainya, sudah kami lakukan dan sudah di-share kepada publik, terutama lewat Instagram, lewat media sosial itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, alhamdulillah IC juga sudah banyak melakukan siaran langsung, siaran bersama yang kemudian dirilai oleh seluruh anggota. Kita ingat ketika Kholma Wahab itu ada 270 channel YouTube yang merilai Kholma Wahab. Ini adalah khol pertama yang dirilai oleh jumlah YouTube yang sangat besar. Ini prestasi yang luar biasa. Kalau panjenengan semua sekarang buka YouTube dengan keywordnya adalah Haul Emas Mbah Wahab atau Haul Emas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, maka akan langsung muncul
dokumentasi atau jejak digital Hol Mbah Wahab. Ini salah satu inovasi yang kita lakukan dan disambut gembira tidak hanya oleh keluarga tapi juga masyarakat Indonesia. Beberapa saat kemudian kita juga melakukan siaran langsung saat pandemi, saat PPKM darurat yang kemudian kita namakan Indonesia Berdoa selama 17 hari. Alhamdulillah juga dilihat oleh banyak orang, banyak pejabat yang gabung, banyak tokoh agama yang gabung, tokoh masyarakat yang gabung. Setiap hari kita kirim doa kepada para almarhumah yang meninggal karena COVID. Kita juga mendoakan kepada para pasien COVID yang sudah atau yang sedang melaksanakan isolasi baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Ini program sosial kita, bagaimana mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan ikhtiar batin agar Allah segera mencabut COVID-19. Beberapa waktu yang lalu, yang luar biasa, kita juga melakukan siaran bersama, namanya munajat dan takbir virtual saat malam Idul Adha. Alhamdulillah, luar biasa, dirilai oleh 500 channel YouTube serentak di Indonesia dan luar negeri. Tak tanggung-tanggung, yang hadir hari itu memberikan tausiah adalah Gus Miftah. Ini juga sangat disambut gembira. Tidak hanya Gus Miftah, YouTuber ternama mulai Anang Hermansyah, kemudian Atta Halilintar dan Raffi Ahmad juga bergabung dalam acara takbir virtual sekaligus munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam ingatan kita, beberapa waktu yang lalu IC juga melaksanakan siaran bersama doa Agustusan yang diselenggarakan oleh Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren atau Happy Trend Indonesia. Yang hadir, alhamdulillah, Wakil Presiden Republik Indonesia Ki Haji Ma'ruf Amin dan disiarkan secara langsung. Kemudian yang memberikan tausiah adalah Gus Baha. Nah, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa dan dirilai juga oleh teman-teman YouTube lebih dari 300 channel. Kemudian 4 hari yang lalu IC masuk ke kampus, namanya IC Road to Campus, untuk menyiarkan secara langsung kegiatan zikir dan sholawat yang diselenggarakan oleh Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Nah, 5 program siaran bersama IC ini semuanya disambut gembira. Ini menunjukkan bahwa IC sudah diterima tidak hanya dari kalangan pesantren, tapi juga kalangan profesional, kalangan birokrat, kalangan santri, alumni, dan para entrepreneur yang lain. Nah, dengan kesempatan yang seperti ini, dengan prestasi dan inovasi yang seperti ini, kami yakin teman-teman yang tergabung di IC akan terus mengasah diri, akan terus mengembangkan potensi diri. Kami juga akan terus mendampingi bagaimana teman-teman yang tergabung dalam IC bisa meningkatkan skill, bisa meningkatkan kompetensi. Karena itulah sesama anggota IC, ayo saling bersinergi, ayo saling mengembangkan potensi, dan kami siap mendampingi dengan segala macam keterbatasan dan segala macam kemampuan yang kami miliki. Insya Allah kalau semua YouTuber santri bersatu, saling sinergi, kita akan betul-betul menguasai, mengembangkan dakwah digital yang rahmatan lil alamin. Hari ini adalah program pertama, inovasi pertama dalam aspek webinar dengan tema strategi marketing dan monetisasi YouTube. Banyak yang bertanya di grup IC, bagaimana caranya bisa monetasi, bagaimana cara membuat konten kreatif, bagaimana bikin video-video pendek yang itu viral, kemudian bisa di subscribe, kemudian bisa di-like banyak orang. Nah, keinginan-keinginan yang dilontarkan oleh anggota IC tetap kita tampung, kita kelola, dan hari ini alhamdulillah segera kita wujudkan bersama dengan praktisi Mas Salamun dan juga Mas Imron yang alhamdulillah keduanya juga anggota IC dan rela mewakafkan ilmunya untuk berbagi kepada seluruh anggota IC maupun yang belum menjadi anggota IC tapi ikut webinar pada pagi hari ini. Yang terakhir, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Hari ini materinya luar biasa. YouTube tidak hanya bicara soal monetisasi, tapi YouTube bisa juga dikembangkan menjadi sarana
media publikasi, media sosialisasi, media promosi. Bagaimana kita punya produk, misalnya pesantren punya produk UMKM, pesantren punya produk apa yang menarik, itu nantinya akan dipublish di YouTube. Tidak hanya omong kosong ini, nanti Mas Imron bisa cerita bagaimana YouTube itu bisa menjadikan beliaunya itu gaya, bisa menjadikan beliaunya tanda kutip kaya lah, karena memang kreatif. Bisnis beliau tidak hanya YouTube, tapi juga banyak produk-produk lain yang dititipkan beliau, kemudian dipublikasikan di YouTube, akhirnya bisa berkembang dengan besar. Sekali lagi, ini kesempatan bagi panjenengan semua, dan insya Allah kalau pandemi sudah berakhir atau paling tidak berkurang, saya, IC, dengan Mas Imron, dengan Mas Salamun sudah punya komitmen. Tidak hanya dilakukan lewat webinar, kita akan melakukan roadshow di Jawa Timur, dibagi menjadi 5 atau 7 wilayah. Kita akan keliling, kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan serupa, tapi tidak webinar, tapi langsung di tempat pesantren, hadir langsung, semua bawa laptop, kemudian IC bersama Mas Imron, Mas Salamun akan langsung praktek di lokasi bersangkutan, sehingga bisa berkembang dengan pusat. Sekali lagi, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, webinar strategi marketing dan monetisasi YouTube pada hari ini kita buka. Mudah-mudahan sukses, sehat, semangat semuanya, salam kreatif, salam inovatif, sukses selalu untuk YouTuber Santri Indonesia. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sambutan pembuka yang sudah disampaikan oleh Ketua Presidium atau Ketua Umum IC, Asosiasi YouTuber Santri Indonesia. Terima kasih Pak Helmi. Baik, sahabat IC dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin di antara kita sudah tidak sabar lagi bagaimana cara memonetisasi dari YouTube yang sudah sahabat IC kelola selama ini. Nah, telah hadir bersama kita Mas Salamun yang tadi di awal acara sudah kita sapa. Beliau akan menyampaikan tentang trik. Nah, kalau sudah ada kata kunci trik ini biasanya sudah langsung semangat ini Mas Salamun. Karena itu yang ditunggu-tunggu. Trik mengolah konten video dakwah menjadi viral dan termonetasi. Nanti akan disampaikan oleh Mas Salamun selama 30 menit mungkin presentasi, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan narasumber berikutnya. Setelah itu kita masih banyak waktu sahabat, kita sampai pukul 12.00 pukul 11.00 sehingga nanti sahabat-sahabat sekalian bisa mulai mencatat kira-kira apa yang mau ditanyakan secara langsung kepada para narasumber. Baik Mas Salamun, untuk waktu kami persilakan 30 menit dengan tema trik mengolah konten video dakwah menjadi viral dan termonetasi. Monggo Mas Salamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati terutama kepada beliau Kiai Haji Helmi Muhammad Nur, Ketua Presidium IC, dan yang saya hormati Habib Bofirin selaku moderator, dan yang saya tak lupa saya hormati juga adalah ada Gus Hido dari Bahrul Ulum, dan teman satu narasumber yaitu adalah Muhammad Imron. Jadi Mas Imron ini sangat luar biasa teknik strategi marketing digitalnya. Oke, di sini saya tidak akan mengeser muluk-muluk menggunakan PowerPoint agar kalian lebih paham secara detail, tidak. Kenapa, teman-teman? Karena di sini saya akan mengeser langsung pengalaman yang saya alami selama saya menjadi konten kreator di YouTube sejak tahun 2013. Walaupun ada tumpang tindih antara berhenti tidak, antara istirahat sebentar karena jenuh atau mungkin karena lelah dan karena kesibukan yang lain, di situ saya tetap akan memberitahukan tips trik di mana saya mengelola semua itu secara dasarnya supaya kita itu sebagai konten kreator pemula itu tidak bingung jika mengalami hal-hal yang saya pernah alami.
terkait kesalahan-kesalahan atau terkait dengan pengalaman-pengalaman yang belum pernah teman-teman hadapi. Di sini saya akan langsung share screen terkait monetisasi. Judul kali ini adalah strategi monetisasi. Strategi monetisasi YouTube yang saya lakukan sederhana, tidak serumit yang mungkin teman-teman bayangkan. Karena kenapa? Karena strategi di sini saya menggunakan hal-hal dasar yang dimana pihak YouTube sendiri melakukan peraturan atau memberikan peraturan itu sendiri kepada kita. Perlu kita tahu, kita pahami bahwasanya YouTube ini itu ibaratnya adalah sebagai pihak ketiga, di mana kita itu sebagai konten kreator adalah orang yang masuk di dalamnya, memberikan semacam video atau hal-hal terkait konten kreator, entah itu tips triks dan lain sebagainya, dakwah dan lain sebagainya, akan memberikan dampak atau tidak di mata para penonton yang telah kita sajikan. Jika memiliki value lebih dan hal-hal yang relevan terkait pencarian keyword di YouTube dan lain sebagainya, maka pihak YouTube sendiri akan memberikan kita revenue atau sebagai kata bahasa gampangnya itu reward lah, ibaratnya hadiah tambahan seperti monetize. Saya sekarang mau share screen terkait itu, Gus, apa namanya, channel saya. Kira-kira kok nggak bisa tampil nih, seperti apa ya, Gus ya? Gus Hilmi atau Habib Gofirin, mohon tolong dibantu terkait share screen untuk komputer. Sampun, belum nggih? Belum. Nggih, sebentar. Jadi sambil proses ini para peserta ini Salamun luar biasa, kiai-kiai besar Indonesia itu tausiahnya, ceramahnya banyak dibikin video-video pendek oleh Mas Salamun, termasuk Gus Baha ya. Kemudian dimasukkan ke channel YouTube dan beliau selalu izin kepada yang bersangkutan. Kemudian dia expose, beliau upload, dan luar biasa. Videonya asal durasi 1 jam, sama Salamun tinggal kadang 15 menit, 10 menit, 30 menit, dan ini yang sangat luar biasa, dan YouTube juga senang gitu kan, selaku pihak ketiga. Ini jadi bukan PPT, beliau akan ada materi sendiri dari beliau. Ya, share screen desktop komputer. Share screen desktop dari komputernya beliau. Sampun diproses, monggo langsung aja dipilih yang mau di share screen apa, Mas Salamun, saged. Saya langsung share screen, allow participant to screen, ini kok masih belum masuk ya? Mestinya saged nggih. Sampun di open dari Surabaya, tinggal panjenengan dipilih film mawon akan nyambung nggih. Oke, siap. Nggih, sampun. Nggih. Nggih. Tadi yang ini yang ini. Oke, teman-teman IC sekalian, saya share channel kesekian saya, lupa ini channel keseberapa karena terlalu banyak channel, dan itu nggak perlu ditiru, karena yang penting channel itu teman-teman fokus, terus konsisten untuk upload setiap hari. Jadi waktu itu bisa difokuskan di situ, karena berhubung saya ini nggak konsisten disebabkan berbagai hal, terutama keluarga, waktu untuk keluarga dan lain sebagainya, jadi saya fokus di beberapa channel untuk nge-boost dan lain sebagainya supaya beberapa channel yang lain bisa terangkat. Jadi tujuan saya di situ. Nah, untuk teman-teman saran saya jangan mengikuti saya, karena kenapa? Untuk terkait
channel lebih dari satu. Jika masih belum punya pengalaman lebih baiknya mending menggunakan satu niche channel atau satu topik channel untuk di-boost terus-menerus sampai benar-benar mapan. Ini saya contohkan channel kesekian saya terkait dengan monetisasi. Di sini, di channel saya bisa teman-teman lihat, di Analytics channel, ini ada retensi penonton, ringkasan, pendapatan, interaksi, dan lain sebagainya. Di sini saya share tujuannya untuk mengetahui bagaimana teman-teman itu bisa mudah melihat video apa yang akan kedepannya itu di-boost atau ditingkatkan terus terkait judul, terkait keyword, terkait topik yang akan diramaikan di channel tersebut. Kebetulan channel saya adalah pengajian Gus Bah. Di sini niche yang saya pakai satu topik yaitu pengajian dari Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim. Nah, di sini satu niche ini saya boost dalam satu video yang sama semua topiknya yaitu dari beliau Gus Bah, tetapi memiliki beberapa judul yang berbeda. Nah, tujuan saya share ini interaksi penonton ini biar mengetahui teman-teman waktu, jam, durasi tonton dari berbagai macam video yang teman-teman miliki atau teman-teman share di sini atau teman-teman upload di YouTube. Setelah teman-teman mengetahui hal-hal ini akan meninjau ulang di mana kedepannya itu kalian akan melakukan langkah agresif untuk menge-boost terus atau menge-boost terus video-video yang serupa. Nah, jika video tersebut sudah kalian boost terus, dalam artian di sini di boost itu ditekan, diupload terus, tapi tanpa mengulang-ulang videonya, melainkan mengulang-ulang materi dengan tambahan sedikit demi sedikit materi yang lain. Nah, di konten yang saya miliki ini, di video Gus Bah ini, saya memiliki beberapa durasi video berbagai macam, ada yang short video, ada yang video berdurasi di atas 10 menit atau rata-rata di kisaran 10 menit, ada yang live streaming di atas 1 jam. Nah, di sini memiliki pangsa pasar sendiri-sendiri. Saya tidak akan menjelaskan terlalu detail perihal ini, karena ini terkait dengan teknis, hal-hal teknis. Saya akan kembali ke topik utama, terkait monetisasi tadi. Jadi, teman-teman itu tujuan utama untuk YouTube itu pertama jangan terlalu fokus untuk monetisasi. Sebenarnya di situ titik utamanya itu. Jadi jangan terlalu menekankan, wah kapan ya saya ini nanti dimonetisasi sampai dapat dolar dan lain sebagainya. Terlebih kalau lihat teman-teman tuh sudah banyak yang dapat dolar. Jangan di situ. Jadi orientasinya tolong dirubah. Kenapa saya menyarankan seperti itu? Satu, tujuan utama orang untuk share di YouTube agar lebih mengena dalam dirinya dan bisa konsisten dilakukan terus-menerus setiap hari, itu adalah lakukan sesuai dengan kesukaan kalian. Tentu kita nggak lepas dari hal dakwah ya. Jadi kita niatkan dalam hati untuk tetap berdakwah. Walaupun kita share video atau upload video, konten atau niche yang selain dakwah, tapi tetap bisa kita sisipkan dakwah kok di situ. Jadi kawan-kawan IC jangan khawatir perihal itu bisa diakal. Yang penting teman-teman menjalannya sepenuh hati. Di sini kuncinya. Teman-teman perlu memahami betul ini, sepenuh hati. Sepenuh hati di sini itu nggak terbebani. Jadi teman-teman upload video itu nggak terbebani karena nanti yang nonton berapa ya. Terus nanti kira-kira viral nggak ya. Terus nanti gimana? Itu terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi dan di luar kemampuan kita atau di luar kehendak kita. Karena itu ada kaitannya dengan kehendak Allah dan lain sebagainya, dan tentunya itu terkait dengan keunikan konten kita juga. Banyak hal terkait itu. Jadi jangan terlalu berfokus dengan hal-hal yang kurang penting. Tolong dicatat di situ. Fokuslah dari hal-hal yang ibaratnya kalian tuh merasa ini sangat perlu saya share karena benar-benar konten ini bagus. Nah, PR untuk teman-teman IC itu bagaimana caranya kalian mengemas konten yang kalian anggap bagus itu sebagai konten yang benar-benar powerful, bisa ditunjukkan, dipublish di YouTube
sehingga orang-orang tuh melihat, wah ini benar-benar konten bagus ini. Untung saya melihat konten ini. Nah, bagaimana caranya teman-teman tuh bisa meluapkan atau merealisasikan hal seperti itu? Itu kunci utamanya di situ. Jadi nggak usah mulu-mulu terlalu dalam bagaimana nanti monetisasi YouTube-nya, dapat dolar dan lain sebagainya. Itu nggak perlu teman-teman terlalu terfokus di situ. Karena itu ada jalan lain untuk hari ini, untuk tahun ini 2021 ini ada jalan lain selain monetasi lewat program partner AdSense ini, ada sistem lain untuk mendapatkan dolar, yaitu lewat video short video. Nah, di sini short video saya perlihatkan peraturan barunya agar teman-teman lebih percaya untuk terkait, mohon maaf agak terjeda, untuk terkait monetisasi selain dari hal yang kalian ketahui. Kan selama ini kan teman-teman tahunya itu monetisasi itu harus 4.000 jam tayang, 4.000 jam tayang atau watch time lah. Nah, yang kedua adalah subscribernya minimal 1.000. Itu nggak berlaku bagi teman-teman yang habit atau effort atau semangatnya dan tekadnya itu kuat untuk mendapatkan dolar selain lewat cara monetisasi seperti itu. Ini saya share, sebentar saya perlihatkan dulu untuk, nah. Ups, mohon salah, ini bukan ini yang saya share, terlalu banyak yang saya buka soalnya, mohon maaf ya untuk keterlambatan ini teman-teman. Monetisasi. Jadi ini peraturan baru dari video short, di mana teman-teman bisa cek langsung nanti di website resminya, yaitu di http blog YouTube News dan sebagainya. Nanti bisa saya share di kolom komentar, bisa langsung dicek. Di sini teman-teman nggak perlu mengikuti peraturan yang berbelit-belit di mana kalian tuh terpaku untuk melihat saya harus mendapatkan 1.000 subscriber dulu untuk dapat uang atau watch time 4.000 jam tayang. Itu nggak perlu. Jadi perbanyaklah teman-teman membuat video short seperti ini. Nah, jadi video short di sini ada peraturan baru bahwasanya pihak YouTube telah meluncurkan video short beta untuk membantu mengadakan kegunaan video berdurasi pendek ke YouTube, terutama di Indonesia ini sudah diluncurkan, sudah di launching. Langsung saja untuk memperkenalkan dana pendek YouTube. Jadi ini pihak YouTube sendiri sudah memberikan informasi terang-terangan, belak-belakan bahwa YouTube itu akan memberikan gaji kepada orang-orang yang telah mengupload video pendek sebesar 100 juta dolar. Kalau dikuruskan rupiah kurang lebih sekitar 1,4 T kalau kursnya 14.000 rupiah. 1,4 triliun. 100 juta ini untuk didistribusikan selama tahun 2021 sampai tahun 2022. Jadi jika teman-teman masih kepingin terfokus atau tertuju, nggak bisa menghilangkan hal-hal yang terkait monetis, wah saya nggak bisa mas, kalau nggak ada itu nggak ada motivasi untuk membuat konten. Ya itu hak kalian bisa bilang begitu karena itu pribadi masing-masing ya. Nah, itu saya sarankan untuk menonton atau mempelajari di blog YouTube News ini agar kalian benar-benar bisa membuat konten video pendek yang berkualitas. Jadi, kalian terpacu untuk membuat video konten yang berkualitas, unik, yang relevan, banyak yang nonton dan bisa menyebabkan viral. Viral itu perlu diketahui ya, viral itu bukan kita yang menentukan, tapi pihak YouTube. Pihak YouTube menentukan karena kenapa? Karena retensi penonton. Retensi penonton di mana penonton itu memberikan apresiasi lebih kepada video kita. Entah itu karena keunikan, karena terkait hal itu bermanfaat, berfaedah, dan lain sebagainya. Jadi viral itu tidak kita yang menentukan. Kita hanya bisa berusaha supaya video kita itu baik dan banyak menontonnya. Itulah yang kita lakukan saat ini. Jadi jangan terpaku video kita biar viral, bukan seperti itu tujuannya. Video kita buat sebaik mungkin
sedetil mungkin, tapi nggak perlu terlalu muluk-muluk juga. Pokoknya intinya yang penting kena. Jadi dalam artian video yang kita sampaikan itu, contoh kita memberikan dakwah ya, dakwah terkait jualan online. Nah, banyak ulama-ulama NU itu yang hukum fikihnya lurus, fikihnya kenceng, itu yang tidak setuju atau hal-hal yang tidak setuju dengan hal yang berkaitan dengan online lah, karena tidak lihat langsung barangnya dan lain sebagainya. Tapi banyak juga ulama NU yang ilmunya lebih matang seperti Kiai Haji Baharudin Nur Salim memperbolehkan untuk jualan online dengan berbagai macam dalil yang beliau utarakan. Nanti bisa dicari sendiri di YouTube terkait hukumnya. Ini hanya contoh saja. Jadi teman-teman bisa mengekspor video seperti itu dipublish sedemikian menarik dalam tempo atau waktu 1 menit atau kurang dari 60 detik. Lebih baik ya 57 detik lah untuk ambil amannya. Karena kadang proses pengeditan ini hal teknis ya. Proses pengeditan itu kadang-kadang ada jeda tambahan. Jadi saya menyarankan untuk video short ini buatlah 57 detik. Jadi teman-teman yang ingin monetisasinya nggak terlalu dipikirkan terlalu dalam, maksudnya nggak terlalu fokus ke monetisasi untuk yang model 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, maka teman-teman bisa memanfaatkan fitur baru dari pihak YouTube ini, yaitu video short. Jangan sampai teman-teman menunda-nunda hal yang sudah benar-benar menjadi peluang besar bagi kita. Kita sebagai santri, sebagai IC, itu benar-benar tahu manfaatnya dakwahnya ulama-ulama NU itu luar biasa, tapi tidak banyak orang yang segera langsung eksekusi. Disitulah kelemahannya teman-teman kita. Ya, saya punya beberapa teman-teman seperti itu. Mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin nggak seperti itu. Kalau teman-teman saya seperti itu. Jadi mempunyai kelemahan-kelemahan tersendiri. Di antaranya adalah kurang eksekusi dengan cepat dalam hal-hal yang krusial tentang contohnya seperti tadi, tentang hukum jual beli dan lain sebagainya. Itu segera publikasi sebanyak-banyaknya dengan video yang tidak sama loh ya. Jadi videonya itu tetap video yang beda visualnya, walaupun audionya sama, itu nggak masalah. Jadi itu salah satu tips trik teknis untuk mohon maaf. Maksudnya untuk memberikan celah di mana kita itu bisa tetap berkreasi tanpa dibilang kita re-uploader. Karena sebenarnya itu kebanyakan kreator juga re-upload kebanyakan. Tapi banyak orang yang tidak tahu aja karena terlalu teknisnya proses editing yang tidak banyak orang tahu. Jadi jangan terlalu mikir re-uploader ini itu dan lain sebagainya, nggak usah terlalu begitu. Karena selama itu tidak melanggar term of service dari YouTube, itu disahkan dan diperbolehkan sesuai dengan fair use dan lain sebagainya. Nah, langsung kembali lagi ke video saat ini. Jadi teman-teman yang masih ingin tetap sambil monetisasi dengan santai tapi tetap mendapatkan harapan untuk memperoleh dolar, teman-teman bisa menggunakan video short ini. Nah, oke. Jadi untuk monetisasi kurang lebihnya seperti itu. Terkait beberapa channel saya yang utama seperti di Islam Nusantara Aswaja, saya share sebentar ya. Di channel saya yang satunya ini, channel kedua saya ini dulu pernah mengalami dismonetisasi. Kenapa? Karena banyak yang menganggap konten saya itu re-upload. Dan memang kenyataannya seperti itu. Saya jujur re-upload, cuman re-upload saya itu beda dengan teman-teman. Re-upload saya itu lebih menekankan ke izin dulu kepada orangnya. Jadi terkait ntar diizinkan, diperbolehkan tidak, yang penting saya sudah minta izin. Nah, ini perlu dicatat untuk teman-teman YouTubers IC. Bukannya saya menghalalkan mengambil konten orang lain, bukan. Ini jangan disalahpahami seperti itu ya. Jadi saya di sini menekankan teman-teman sebelum kalian mau mengupload audio terutama ini yang saya pakai audio bukan videonya, audio pengajian ulama-ulama NU seperti Gus Bak, Gus Mafik dan lain sebagainya, teman-teman usahakan untuk memohon izin untuk mengupload ulang, like, share, subscribe dan lain sebagainya, kalian tulis di komentar. Jadi ditambahin kalimat yang sekiranya
pemilik channel itu tidak sakit hati lah. Jadi alhamdulillah bisa contohnya seperti ini, alhamdulillah bisa menyimak video Gus Baha. Mohon izin like, share, and subscribe ya teman-teman. Ya admin, sorry ya admin. Semoga channelnya semoga barokah, sesama dakwah ulama NU, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan lain sebagainya. Nah, hal seperti itu bisa membuat pemilik konten tuh, oh iya nggak apa-apa wis, biar dia upload, mungkin yang dia upload audionya. Nah, lebih detail kalau teman-teman mengatakan kalau saya mau upload audionya, itu lebih menenangkan orang yang memiliki video itu. Karena kenapa? Target saya untuk upload itu bukan video, tapi audio. Nah, di sini kita dituntut untuk kreatif, dituntut untuk membuat video yang lebih unik. Nanti teman-teman bisa tonton video-video saya di Gus Baha, di pengajian Gus Baha yang sudah share tadi. Itu video-video live streaming saya itu audionya saja yang saya minta izin untuk di-upload. Sedangkan untuk videonya saya menggunakan teknik sendiri untuk editing. Dan nggak ada yang sama dengan saya. Dan alhamdulillah insya Allah nggak ada yang sama di YouTube. Bisa teman-teman IC telusuri. Nah, terkait hal ini teman-teman juga harus dicatat ya. Pokoknya pertama itu tadi teman-teman itu harus mengukuhkan niat atau itikat dalam hati. Bahwa saya niat untuk share video atau upload video ini lillahi ta'ala, karena dakwah, menyebarkan ilmu kebaikan. Terus yang kedua, izin kepada pemilik channel. Walaupun sebenarnya Gus Baha pernah bilang untuk menyebarkan kebaikan itu nggak perlu izin. Karena kalau semua hal-hal kebaikan perlu izin, nanti kita lama-lama berselawat kepada Kanjeng Nabi juga minta izin kepada Allah. Nah, seperti itu. Sebenarnya nggak perlu, tapi saya hanya menekankan untuk main aman saja. Jadi sebagai konten kreator itu saling menghargai. Seperti itu. Nah, kurang lebihnya untuk monetisasi hal-hal yang sepele atau mungkin syarat-syarat lainnya teman-teman bisa ditonton langsung di video-video yang lain. Baik, ini luar biasa ini. Kira cukup ya. Baik, Mas Salamun, luar biasa. Ini kita beri aplaus dulu untuk Mas Salamun ini. Wis, keren. Baik, nah Sobat IC, sebelum dilanjut mungkin Sobat IC bisa melihat bahwa saya sudah berganti kostum. Dan kostum saya ini tidak kalah keren dengan Mas Salamun. Kalau kostum saya keren, Mas Salamun super keren gitu ya. Dan Mas Salamun nanti harus pakai ini ya satu ketika di acara selanjutnya ini. Ya, YouTuber santri. Dan ini sudah bisa didapat di IC Store gitu. Baik, di sini ada Gus Helmi yang ingin berinteraksi dengan narasumber. Mas Salamun silakan bersiap-siap. Namun sebelum itu kami persilakan Gus Helmi untuk berdiskusi dengan Mas Salamun. Silakan. Baik, sebelum ke Mas Imron, mungkin banyak yang bertanya-tanya lewat chatting ke saya. Pertanyaan saya kepada Mas Salamun, sejak kapan panjenengan fokus pada pengembangan channel YouTube? Itu penting itu kan. Kemudian memulainya bagaimana? Itu penting lagi. Terus yang ketiga soal pendapatan lah, jujur saja kan. Dengan kerja keras panjenengan, apa sih yang didapat selain pahala itu kan, selain dakwah. Kemudian yang terakhir yang saya salut, selagi saya salut dengan Mas Salamun, karena ketika mereupload video para ulama, video para kiai selalu minta izin. Nah, ini saya kira sebuah etika yang sangat luar biasa, dan ini harus kita patuhi dan harus terus dikembangkan, bagaimana selalu izin kepada pemilik video itu sendiri. Apalagi yang direupload Mas Salamun kreatif sekali, audionya saja, kemudian untuk videonya bisa di kreatif ulang oleh Mas Salamun. Saya kira itu pertanyaan saya dasar sekali, mumpung masih ingat, satu mulai kapan, kemudian dari mana, apa yang membuat kemudian panjenengan move on gitu kan. Monggo bisa dijawab singkat, kemudian nanti bisa dilanjut ke narasumber berikutnya. Monggo Mas Salamun. Ya, terima kasih Gus atas pertanyaan yang luar biasa ini. Ini kalau saya jawab sebenarnya terlalu panjang untuk dimulai dari mana, tapi saya persingkat saja ya. Saya dimulai dari pertama itu suka dengan hal teknis terkait dengan komputer. Jadi ngerakit komputer dan lain sebagainya. Lalu lama-kelamaan kenapa saya nggak share video? Itu di tahun 2008. Share video atau membuat konten seperti ini di Facebook dan lain sebagainya.
dulu YouTube itu belum familiar buat saya tahun 2008-2009 tuh. Nah, setelah tahu di tahun 2010 baru saya berterjun di dunia YouTube. Walaupun itu hanya sebagai konten reuploader murni. Jadi video-video langsung saya upload, di-banned, dimonetize, di-upload, di-banned sampai tahun 2013 baru benar-benar mempelajari algoritma YouTube itu seperti apa. Oh, ternyata seperti ini. Jadi setiap tahun itu algoritma YouTube berubah-ubah dan lain sebagainya. Yang terkait dengan kenapa saya bisa lebih ke dakwah itu karena saya pernah mengalami brainwash. Jadi walaupun saya lulusan pesantren, tapi saya pernah mengalami brainwash walaupun enggak 100%, sekitar 50% lah. Karena kenapa? Karena brainwash tersebut mengatasnamakan kebaikan, dibuntul dengan kebaikan yang tidak terasa itu ternyata itu telah melunturkan sifat alami saya sebagai santri dan cenderung ulama-ulama saya adalah ulama NU. Nah, di situ saya sadar dan kebetulan saya ketemu dengan Kang Ro'u atau Muhammad Tajuddin Zahro'u, pimpinan Gasmul, Gasek Multimedia. Di situ saya ketemu di pengajiannya Kiai Haji Marzuki Mustamar di Sabilillah. Nah, di situ saya lagi sadar, lagi kembali, ternyata konten-konten yang sebenarnya saya upload itu konten-kontennya ulama-ulama yang mengatasnamakan ulama NU, tapi sebenarnya bukan ulama NU, walaupun amaliyahnya adalah amaliyah NU. Bedakan antara ulama NU dan amaliyah NU. Ulama NU itu ulama yang benar-benar beliau itu terjun di NU untuk kemaslahatan warga NU, bukan untuk memperpecah. Nah, yang saya ikuti kebetulan saat itu yang memperpecah, jadi mengatasnamakan ilmu NU garis lurus dan lain sebagainya. Jadi menyetujui hal-hal seperti itu. Nah, selama tahun 2016 saya terbrainwash, 2017 saya sadar, ketemu Kang Ro'u dan teman-teman Gasek, kembali lagi ke fitrahnya santri. Jadi saya lebih militan. Saking getem-getemnya lebih militan. Kok saya santri kok sampai kayak gini itu kebajot terlalu. Jadi saya benar-benar membodohkan diri saya sendiri. Lalu saya membuat konten-konten yang begitu membuahkan hasil. Alhamdulillah, contohnya di Islam Nusantara Aswaja itu. Jadi saya terinspirasi pertama dari Kiai Marzuki Mustamar dan Gus Muafik. Terutama Gus Muafik lah. Jadi beliau itu sangat getol untuk memerangi orang-orang yang mengatasnamakan NU dan lain sebagainya, tetapi sebenarnya memecah NU dari dalam. Ya walaupun amaliyah beliau itu ulama-ulama tersebut atau ustaz-ustaz tersebut adalah NU, tapi kita tidak perlu mengikuti hal-hal yang memperpecah ke-NU-an itu sendiri dari dalam atau dari luar. Nah, dari situ saya memulai giat untuk getol membuat video-video durasi antara 3 sampai 10 menit di Islam Nusantara Wajah, dan alhamdulillah kebetulan di tahun 2018 itu saya dan teman-teman NU yang lain tuh hanya sekitar 3 channel yang menguasai dunia YouTube perdakwahan itu. Perdakwahan NU maksud saya, bukan dakwah umum. Yeah. Dakwah umum masih dikuasai oleh Wahabi dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah seperti itulah kurang lebihnya, Gus. Nah, tadi ada mungkin butuh sedikit bocoran dari Mas Salamun ini. Pendapatan bicara rahasia sedikit ini. Kira-kira sudah menyentuh angka berapa ini Mas Salamun ini? Ini pendapatan yang seperti apa ya, Gus? Yang bulanan atau yang pernah diraih selama menjadi content creator? Betul. Yang pernah ya. Jadi atau prestasi tertinggi kali ya. Oh iya. Yang pernah diraih. Bagus. Ya. Bagus. Ya itu yang prestasi tertinggi aja ya. Saya share videonya aja. Oke. Sebagai bukti. Ini bukan untuk sombong tapi untuk tahadus binikmah ya, untuk teman-teman biar percaya dan lebih semangat. Jadi sebagai teman-teman yang punya semangat yang kurang bisa menjadikan saya sebagai penyemangat untuk kalian sebagai YouTubers pemula. Ini saya share video sekilas saja pengambilan saya uang yang paling besar di kantor pos di Western Union. Oke, saya share ini. Ini di tahun 2018 kawan-kawan. Saya mengalami kenaikan tertinggi mendapatkan gaji per bulan tahun 2018 akhir di tahun 2018 bulan November dan Desember. November sendiri saya mendapatkan 20
sekian juta, di Desember sekitar 19 sekian juta. Jadi kalau total untuk yang paling besar itu untuk 2 bulan itu. Yang lainnya kecil-kecil ya, 7 juta, 8 juta, 5 juta. Yang paling besar ini. Jadi saya ngambil langsung di kantor pos. Senilai 24 juta atau kalau nggak salah ini. Lupa saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, mantap. Yang super keren Mas Salamun dan sahabat IC, ternyata yang terbesar 24, yang terkecil kisaran 5. Artinya tetap aja di atas upah minimum regional gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini keren ya. Ternyata sahabat IC juga bisa meneladani, meniru, mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Mas Salamun. Tentu masih banyak pertanyaan, tapi mohon ditahan dulu, bersabar karena kita sudah bergabung dengan narasumber ketiga kita, yaitu Bapak Muhammad Imron. Atau biar lebih milenial saya sapa dengan Mas Imron saja kali ya. Iya, Mas Imron ini sudah jauh-jauh dari Jember bergabung dengan kita untuk memberikan satu materi dengan tema strategi monetisasi dari nol dan marketing YouTube ya, sehingga bisa beromset ratusan juta rupiah gitu. Baik, waktu 30 menit Mas Imron kami berikan, selanjutnya kita akan berdiskusi dengan teman-teman sahabat sekalian. Silakan Mas Imron. Pak Khofirin, ini yang menarik ini, Pak Imron ini, Mas Imron ini selain monetisasi juga beliau punya bisnis. Oke. Bisnisnya luar biasa dan marketingnya lewat YouTube. Oh. Dia punya produk, kemudian dipromosikan di YouTube sehingga viral. Yeah. Akhirnya banyak orang belanja lewat aplikasi yang dibuat oleh Mas Imron sendiri. Ini luar biasa. Dan asli dia kan, asli ketua LPNU ya kalau nggak salah itu. Jadi satu juga monetisasi, kemudian yang kedua juga dapat dari promosi produknya. Yeah. Dan yang penting lagi, beliau rajin menularkan ilmunya kepada siapapun yang ingin belajar soal YouTube. Nah, monggo Mas. Iya, keren sekali nih. Baik, monggo Mas Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, wifi saya itu lagi down. Ini pakai sinyal HP. Jadi mohon maaf. Jadi dengar suara saya bagus ya? Dengar. Bagus, Mas Imron. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul milisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih bahwa hari ini luar biasa. Kita telah ditakdirkan Allah bertemu, bersilaturahmi, dan yang penting semoga Allah hadir di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, di dalam nafas kita, di dalam gerak kita, dan sehingga jiwa raga kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi segala sesuatu itu kalau digerakkan oleh Allah itu menurut saya luar biasa. Bahkan kematian pun kita bisa bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira begitu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya mencoba sharing apa-apa yang saya alami, fondasi dasar bagaimana mengelola YouTube itu dari dasar dulu. Nanti ada medium sampai ada premium sampai ada kelas tertinggi. Cuman bagaimana teknik-tekniknya ini teknik dasar. Mungkin materi saya bisa di-share, bisa sampaikan. Nah, jadi materi saya tentang strategi marketing dan monetisasi YouTube ya. Jadi yang pertama saya akan menceritakan membahas tentang bagaimana monetisasi YouTube yang versi legal dulu. Ada versi legal, versi ilegal dan seterusnya, itu banyak sekali ya. Dan kemudian strategi marketing. Nah, next monggo. Nah, di sini mengapa harus YouTube? Saya masuk di dunia digital itu pada tahun 2000-an ketika saya masuk masih di marketing manager di banyak perusahaan, dan kemudian saya di sekolah di Jepang dan di Cina untuk belajar digital, karena saat itu digital itu makhluk asing di tahun-tahun 2000-an itu. Saya belajar di sana. Di Indonesia saat itu belum ada marketplace, belum YouTube belum terkenal, tapi masih dunia blog. Saat itu saya menjadi blogger gitu, bergerak secara blogger. Nah, mengapa harus YouTube ya? Jadi YouTube itu adalah masa depan. Masa depan adalah YouTube begitu. Jadi maka akan terjadi sebuah konspirasi, Internet of Things itu, sehingga YouTube itu menjadi kepribadian manusia modern dari segala kalangan. Gitu. Ini sudah menjadi kepribadian. Nah, hati-hati ketika YouTube menjadi kepribadian, maka Internet of Things dan Intelligent of Things juga akan menguasai digital.
Mau tidak mau, digital itu sebuah keniscayaan. Dan tentunya di digital itu saat ini lagi dikuasai YouTube dan medsos gitu. YouTube adalah bagian daripada medsos itu. Kemudian yang terpenting perlu dipahami bahwa YouTube itu adalah komunitas ya. Kita harus dipahami YouTube itu sebuah komunitas yang multimedia terbesar di dunia. Jadi karena komunitas maka kita harus tahu tentang beberapa aturan-aturan tentang kode etik di komunitas. Yang keempat, bahwa YouTube itu pusat informasi, hiburan, edukasi, dan tutorial. Itu harus disakini bahwa YouTube itu merupakan segalanya, lebih daripada TV. Selanjutnya, YouTube itu adalah media dari segala media. Apapun televisi sekarang kalah semuanya, kalah anak-anak, kiai, semua hiburan utama itu adalah YouTube. Gamer semuanya, hiburan itu ada di YouTube. Orang kalau ketinggalan pulsanya itu down, itu rasanya stres sekali begitu. Kenapa? Karena hiburan pasti semua orang itu akan melihat YouTube di dalam 24 jam. Bahkan saya sendiri itu lebih 5 tahun nggak pernah lihat TV. Saya selalu melihat di Android saya atau di perkembangan di PC saya, di laptop saya. Kemudian YouTube itu adalah profesi modern bergengsi. Circle timeline monetisasi YouTube ya. Ini yang legal. Saya cerita yang legal dulu. Nanti kalau bertanya ilegal boleh saya jelasin. Banyak strategi cara-cara ilegal untuk menjadi monetisasi. Bahkan 1 jam bisa monetisasi bisa. Nah, cara-cara ilegal tapi memang harus didukung seorang programmer yang hebat. Tanpa itu kita akan di backlist. Banyak teman-teman 2 jam, 3 jam monetisasi. Tapi saya bicara sekarang adalah circle timeline monetisasi yang standarisasi. Nah, pertama, kalau mau bicara standar itu adalah organik dan ini alami dan ini lifetime dan ini rahmatan lil alamin menurut saya. Jadi orang NU menurut saya pakai ini aja. Sebagai orang NU itu harus pakai yang circle time monetisasi yang standar dan rahmatan lil alamin. Pertama kita harus memahami syarat monetisasi itu seperti apa begitu. Kemudian pengajuan, setelah memenuhi syarat baru diajukan. Nah, setelah diajukan baru ditinjau oleh YouTube. Nah, setelah ditinjau itu bagaimana? Nah, yang terpenting bukan monetisasi sebenarnya itu. Pasca monetisasi ini kita mau berbuat apa? Kasarnya ini sudah masuk surga gitu. Anggap aja umpama di surga mau ngapain gitu ya. Di surga masa nggak sholat lagi gitu. Contohnya begitu ya. Nah, ini yang rumit. Ketika kita seakan-akan monetisasi itu segalanya, menurut saya tidak. Tadi kalau Mas Lamun mengatakan monetisasi itu menjadi tujuan, kita akan stres gitu. Benar. Monetisasi jangan menjadi sebuah tujuan. Kalau monetisasi jadi tujuan, maka kita akan stres di situ dan bahkan kita akan berhenti dari YouTuber. Jadi monetisasi itu adalah salah satu langkah awal yang harus kita lalui dan yang terpenting adalah pasca monetisasi. Next, nah, di sini syarat monetisasi ada 4 ya, di standar dari YouTube ya. Partner YouTube harus paham. Pertama, mengikuti segala aturan monetisasi di YouTube ini sudah ada, silahkan dibaca di YouTube itu sudah ada. Yang kedua adalah memiliki 4.000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir. Hati-hati ya. Mengapa banyak channel itu ditolak ya? Monetisasi ditolak karena saya sudah 3 tahun ditolak. 3 tahun ditolak, 4 tahun ditolak, 5 tahun ditolak itu ada begitu. Bahkan ada yang 1 tahun ditolak begitu. Mengapa? Ini karena dihitung 4.000 jam tayangnya itu adalah 12 bulan terakhir. Jadi kalau kita membuat channel 2 tahun, dan 4.000 jam tayang itu ternyata 2 tahun itu nggak berlaku begitu. Jadi banyak gagal paham di sini. Jadi 12 bulan terakhir. Nah, ini harus dipahami. Kemudian punya lebih dari 1.000 subscriber. Nah, 1.000 subscriber itu bisa ditempuh dalam cara 1 jam bagi cara ilegal. Di tahap awal itu bisa aman. Nanti sedikit saya jelasin lah bagaimana cara dalam 1 jam, 2 jam itu bisa kalau kita mau mencari ke sana. Nanti saya jelasin lebih lanjut. Kemudian terhubung dengan akun AdSense ya, pasti. AdSense itu mencari uangnya, kita harus terhubung, kita harus buka Google AdSense. Selanjutnya cara mencapai 1.000 subscribe itu seperti apa? Nah, ini cara mencapai yang organik, saya menjelaskan itu organik. Pertama, 1 hari minimal itu 1 konten, minimal saya katakan. Kalau 1 hari minimal 1 konten, kalau kita dalam 1 bulan ini tidak 30 konten, artinya kita tidak memiliki standar. Nah, mengapa? Karena kita bukan artis, kita bukan selebritis yang mudah mencari 1.000. Kalau artis sekali posting 1 langsung 1.000 subscribe bisa. Karena dia public figure. Kalau kita kan bukan, Maka kita harus memiliki minimal 1 konten sejelek-jeleknya. Nah, ada cara kalau orang 1 hari itu bisa, saya coba teman saya itu saya pernah meneliti orang 1 hari itu 10 sampai 20 konten, tidak sampai 1 bulan cara organik dia langsung menjadi monetis. 1 hari 10 sampai 20 konten, bahkan bisa 50 konten. Bagaimana caranya? Itu mudah kok. Konten itu tidak harus, menurut saya, kontennya itu tidak harus terbaik, harus menggunakan Adobe Premiere, tidak. Cukup pakai HP, cukup Android. Semua konten saya itu konten tradisional, konten abal-abal yang menggunakan cukup dengan HP dan Android.
cukup dengan HP dan Android. Memang saya sengaja seperti itu konten saya seperti itu. Kemudian yang terpenting di sini ya, share ke semua media sosial dan komunitas Anda, itu terpenting. Kalau Anda banyak komunitas, terutama orang-orang santri dan komunitas-komunitas lain, itu akan mempercepat dengan adanya ini, share. Kemudian share ke semua kawan, saudara, santri, murid, komunitas, dan lain. Enak-enak itu yang pondok besar, gitu. Seperti Tebuireng, pondoknya besar, santrinya 10.000, nah langsung subscribe itu goal, gitu. Nah, contoh begitu. Nah, ada komunitas yang wali murid dan seterusnya itu, seperti Blok Agung itu, Benteng Bulan itu 12.000, bagus sekali. Jadi tinggal santrinya tinggal share dan seterusnya. Alangkah baiknya setiap kelas santri itu saya menginisiasi ya, bagaimana membuat channel itu kalau kita masih pesantren, setiap gurunya itu mengajar taklim itu kita rekam terus lifetime 24 jam kegiatan di pondok pesantren. Itu akan mempercepat kita cepat monetis dan kita akan cepat viral begitu. Kemudian pastikan channel YouTube itu Anda tuh fokus dan tematik ya, jangan palu gada. Jadi harus tematik. Kalau kita taklim, dakwah ya dakwah. Kalau kita membahas tentang mancing ya mancing. Kalau kita membahas tentang tutorial YouTuber ya tutorial YouTuber. Artinya tematik. Ini yang disukai YouTube, algoritma YouTube yang sekarang itu lebih tematik. Artinya menyukai satu titik fokus. Nah, selanjutnya adalah hindari beli subscriber. Tolong dihindari beli subscriber. Saat ini, kalau kemarin-kemarin tahun 2000, di bawah tahun 2001 boleh beli subscriber. Saat ini, algoritma YouTube sangat-sangat luar biasa ya. Bahkan ketika kita masuk YouTube, kita webinar begini, YouTube tahu kok di HP kita ada apa dan isinya ada apa, YouTube tahu. Jadi hindari sekarang aturan terbaru, jangan beli subscriber. Jangan beli aplikasi ShopWhatsApp. Saya pernah memberikan tutorial bahwa ShopWhatsApp itu hebat. Nah, boleh kita beli subscriber dan beli ShopWhatsApp, tetapi kita harus memiliki programmer konten kreatif, harus memiliki programmer dulu. Jadi bisa diatur sebenarnya itu aman kalau kita didukung oleh programmer yang hebat. Tapi saya tidak menyarankan juga ini. Tapi programmer YouTube kadang-kadang lebih hebat itu. Next, monggo. Dilanjut. Nah, strategi monetisasi itu ada aturan-aturan monetisasi ya dalam pengajuan. Dalam pengajuan itu pertama ya, teliti persyaratan partner program. Partner program itu kita sebagai konten kreator harus taat pada aturan partner program. Kemudian ikuti peraturan monetisasi YouTube. Nah, yang terbaru itu sudah ada update banyak sekali. Itu dipelajari di sana, dibaca versi bahasa Indonesia saja bisa tinggal transit. Jangan melanggar peraturan copyright dan monetisasi. Jadi copyright itu sangat-sangat apa ya? Kadang-kadang kita mengambil lagu-lagu itu hati-hati juga. Silahkan kita beli lagu-lagu kalau pondok pesantren itu lagu-lagu Islami yang copyright banyak dijual di Bukalapak, di Tokopedia, di Laja, dan dibeli-beli itu banyak lah. Itu beli 50.000 sudah dapat ratusan ribu lagu-lagu yang free monetis itu banyak. Kalau dicari di YouTube kayaknya lama ya, kita beli aja 25.000 lagu-lagu yang kita jadikan menjadi untuk copyrightnya, untuk intro, untuk background, backsound dan seterusnya itu bisa dijadikan. Kemudian connect ke akun Google AdSense itu pasti ya, tadi seperti saya jelaskan. Kemudian apply ke YouTube partner YouTube. Kita harus sinkronisasi dengan YouTube studionya harus demikian rupa begitu ya, harus bagus. Kemudian konten harus benar-benar original. Nah, ketika diajukan monetisasi, kalau konten tidak original kita ditolak, hati-hati. Jadi pastikan konten syarat kalau kita sudah 4.000 jam tayang dan kemudian 1.000 subscriber, kita ajukan monetis, kita klik ajukan monetis, pastikan kita teliti di mana konten kita itu sudah tematik atau belum. Kalau konten kita itu tidak tematik, mama ada mancing, ada mengajar, ada kegiatan dakwahnya, ada kegiatan nonton sepak bola macam-macam, masih palu gada, itu hati-hati, cenderung ditolak pada saat monetis gitu. Jadi YouTube sekarang tematik, konsepnya tematik. Nah, ketika 4.000 itu pastikan intro kita itu sudah tidak melanggar, copyright-nya sudah aman, bahwa video kita bukan copy paste. Jangan coba-coba kalau pakai teorinya Mas Salamun tadi itu, kita mengambil audionya saja, hati-hati juga. Itu di tahap monetisasi sering sekali ditolak kalau kita tidak memiliki keahlian di dalam mengelola. Sebenarnya audio ya, kita mengambil ceramahnya Gus Baha itu semuanya, walaupun yang copyright itu bisa, kalau itu dirubah lagi dengan dengan studio YouTube kita merubah audio soundnya, back soundnya itu dirubah.
intonasinya itu dimodul lagi, diketik lagi suaranya Gus Baha, dirubah-rubah sedikit, disetting-setting, itu sebenarnya bisa kok, aman-aman sekali. Artinya suaranya itu diedit kembali begitu. Jadi kita membutuhkan aplikasi namanya edit audionya gitu. Saya pernah membuktikan, saya dulu tuh ada channel yang sebelum monetis itu sudah saya hapusi semua di channel saya, itu copyright semua, copy paste semua. Kemudian saya edit. Kalau gambar itu bisa juga kita edit lagi pakai YouTube Studio, dan masih bisa. Tapi harus itu kan ada namanya nanti itu HTML-nya, codingannya harus berbeda. Ketika codingannya berbeda, maka YouTube tidak bisa menelusuri. Tetapi lagi-lagi sekarang juga harus hati-hati bahwa programmer YouTube sudah sangat hebat begitu. Nah, itu monetisasi. Kemudian ketika kita sudah masuk di 1.000 dan 4.000, peninjauan monetisasi. Nah, tema utamanya harus jelas, pastikan tadi. Video yang paling sering ditonton itu tonjolkan, ditaruh di depan. Sehingga ketika ditinjau itu temanya urut. Umpama tema kita adalah mengajar kitab Al-Hikam begitu. Jadi bab 1, bab 2 urut ya. Temanya adalah pengajian kitab Al-Hikam. Kajian kitab itu diurutkan di satu-satu, sehingga itu akan mudah disetujui. Tidak sampai 24 jam, tapi kalau lama-lama bisa 2 minggu, kadang-kadang lambat itu. Nah, kalau cepat dan kita memang memenuhi standar aturan ini, itu bisa 1 kali 24 jam itu langsung disetujui monetisasi. Nah, setelah dimonetisasi ini, ternyata sangat banyak sekali yang harus dilakukan. Jangan boro-boro, dimonetisasi langsung dapat identitas. Yang kedua, reses konten, mirip channel orang lain. Memang saya sebagai tutorial hebat, Anda meniru miliknya Dendisi umpama. Itu Anda tiru, Anda menjadi seakan-akan itu kontennya Dendisi atau tokoh-tokoh tutorial YouTuber yang lainnya begitu. Itu udah boleh. Kemudian channel view scam. Jadi beli subscriber, sub, video ditonton sendiri, hati-hati juga. Anda sering nonton video sendiri itu kena juga. Itu dilanggar, ditonton sendiri dan ditonton dengan walaupun pakai video orang lain, HP orang lain, tapi WiFi yang sama. Hati-hati juga, WiFi yang sama itu dilarang juga. WiFi yang sama, satu rumah Anda di kafe ya, video Anda banyak ditonton teman-teman Anda di kafe itu, WiFi tanggap, itu kadang-kadang itu ditolak juga karena menggunakan IP WiFi yang sama begitu. Tapi bisa disetting kalau kita menggunakan WiFi di kafe, mana yang untuk pribadi dan mana untuk umum, itu harus disiapkan sehingga disetting sedemikian rupa. Kemudian kita juga penonton bayaran itu nggak boleh. Umpama ini. Nah, Mas Salamun punya pondok pesantren gitu, memiliki channel YouTube. Ayo, santriku 1.000, ayo tontonan rek, gitu, 1.000. Itu nggak boleh. Ketika ditonton di tempat yang sama itu langsung ketemu, langsung di backlist. Hati-hati, santri kita 1.000, Mama, 1.000 atau 10.000. Ayo nonton bareng video ini. Kan langsung viral 10.000, ternyata ditonton di pondok yang sama, di tempat yang sama. Nah, itu kena. Nggak boleh juga aturan YouTube. Channel kekerasan, kriminal, dan hal-hal lain pasti dilarang. Nah, itu yang dilarang seperti itu. Dan kita kalau terlepas dari ini, insya Allah aman. Next, monggo. Nah, ini pasca monetisasi. Setelah dimonetisasi, saya dapat uang 1.300.000, enggak lah. Itu omong kosong gitu. Jadi, jangan monetisasi menjadi tujuan. Walaupun monetisasi itu jembatan ya. Nah, kemudian, setelah dimonetisasi, pertama adalah siapkan channel YouTube Anda. YouTube Anda harus tematik, harus fokus, harus update. Artinya tematik dan fokus ini bukan berarti kita harus memiliki peralatan kamera DSLR, harus memiliki mirrorless, bukan begitu. Kameranya harus canggih, HP-nya harus sekian, tidak. Itu bukan begitu kontennya. Konten kreatif itu bisa kok dari HP yang RAM-nya hanya 4 GB boleh, dari RAM 2 GB juga aja bisa lah. Dari HP full bisa. Yang penting kontennya itu adalah fokus membahas tematik begitu, itu bisa. Kemudian optimasi setting di YouTube. Nah, dan ini kapan-kapan kita praktekkan. Jadi sebenarnya walaupun kita nggak viral, kalau settingan di YouTube kita itu, YouTube Studio kita itu bagus dan powerful, itu cepat view. Karena YouTube itu adalah YouTube itu sebagai komunitas, dia sifatnya itu merekomendasi, ingat ya. YouTube itu akan merekomendasi siapa? Channel kita umpama tentang dakwah Gus Baha. Sebenarnya algoritma di Indonesia berapa sih pecinta ceramah Gus Baha? Oh, channel menemukan ternyata 10 juta, maka 10 juta channel kita itu akan di-share ke orang-orang yang membuka miliknya Gus Baha, apakah diklik dan tidak. Nah, di situ lagi kita nanti ada peperangan namanya peperangan thumbnail dan sniper keyword, dan juga ada deskripsi link, hyperlink dan sinkronisasi dan seterusnya. Itu perlu updating. Tapi yang terpenting adalah
kita setelah melakukan setting di YouTube Studio dengan benar, semuanya disetting dengan benar sampai defaultnya dan seterusnya itu disetting dengan benar, itu video kita minimal sehari akan menambah subscribe 10 secara otomatis. Jadi kata usah Pak. Minimal 10, dan ini saya lakukan di channel saya. Channel saya itu maksimal per hari sekarang 10, 5, kadang 20 ya. Per hari tambah segitu. Karena apa? Dari default videonya nggak perlu viral, nggak perlu bagus, itu sudah otomatis kita akan menambah view dan punya view minimal 10 dalam 24 jam. Kalau di bawah 1000 subscriber akan minimal itu 10 dalam 1 minggu. Itu pasti. Kalau defaultnya bagus, settingannya bagus. Siapa itu? Karena kita telah direkomendasi oleh YouTube. Kemudian memperhatikan, ini yang belum paham boleh Mama bingung tanya ya, karena waktunya mepet banyak ya, ini boleh ditanyakan nanti sharing-sharing boleh. Memperhatikan kriteria konten channel YouTube. Nah, kriteria tadi sebenarnya harus fokus. Monetisasi YouTube itu harus pasti disambungkan ke AdSense. Nah, jangan gagal AdSense. Nanti ada AdSense yang ditolak itu bagaimana? Gagal AdSense, AdSense-nya itu bermasalah dan seterusnya. Nah, itu terpisah ya. Ini dua yang berbeda. AdSense itu harus dibuat dengan tersendiri. Gitu. Kemudian melakukan soft promotion produk. Nah, di sini. Setelah kita dimonetisasi, mencari uang. Sebenarnya saya menjadi YouTuber itu bukan menjadi YouTuber, kebetulan. Karena salah satu media saja. Di YouTube saya itu hanya jualan produk kok. Saya setelahnya numpang tidur di pondok pesantren dulu itu 20 tahun atau 15 tahun itu bekerja di perusahaan nasional dan internasional. Saya terakhir di puncak marketing manajer nasional di banyak perusahaan ya. Nah, kemudian di umur 30 saya berhenti. Kenapa? Saya capek ikut Yahudi, ikut Wahabi, ikut apa itu, komunisme dan seterusnya, capek lah. Karena ikut perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan itu capek di situ. Ya, memang cita-cita saya hanya mengambil ilmunya setelah saya disekolahkan di Cina, di Singapura, dan di Jepang itu ya, mendapatkan beberapa ilmu pengetahuan tentang digital dan marketing, maka saya berhenti dan mengelola usaha saya. Mendirikan usaha, yaitu mengembangkan usaha yang ada di kampung. Sehingga di bangunan rumah saya kayak di Cina kan. Kenapa? Karena otak saya itu mungkin saya tersinkronisasi dengan Cina. Itu bangunan saya mirip-mirip Cina ya, kayak kelenteng gitu ya. Itu rumah saya ini rumah saya yang sekarang menjadi untuk pelatihan-pelatihan di YouTube ya. Ada lagi satunya itu untuk workshopnya. Nah, di soft promotion produk ini, kalau kita menjadi YouTuber, umpama di santri, jangan lupa produk-produk pesantren itu dijual, dipromosikan di situ. Jadi sebenarnya di YouTube itu saya tidak ngambil dari monetis kok. Enggak. Monetis itu menurut saya ya rezeki sampingan gitu, rezeki sampingan. Itu konsep saya. Intinya produk saya itu jualan produk saya itu saya jual di situ, saya viralkan di situ dengan sebebas-bebasnya, saya edukasi, saya jelaskan, dan sehingga produk saya viral dan orang menjadi trust kepada bisnis saya. Nah, disinilah saya mengalami, ya alhamdulillah sukses lah sebagai UMKM. Ya cukup lah, kalau ya artinya sudah pasif income 2 digit gitu, pasif income 2 digit, ya hampir 3 digit juga ya, pasif income-nya ke sana begitu. Memang saya ingin hidup itu harus pasif income, cita-cita saya memang pasif income, walaupun pasif income kita 20 juta, 30 juta, 50 juta, kita cukup ya, tergantung itu relatif, kadang-kadang orang 100 juta nggak cukup. Kalau kita pasif income, contoh, menentukan kita 20 juta, biaya hidup kita, itu bisa ditentukan secara algoritma, maka kita harus membentuk namanya company building home center digital. Nah, teman-teman santri ya, teman-teman alumni santri untuk menjadi uang mencari 5 juta, 10 juta sebenarnya mudah ya. Rumah kita tinggal di set up menjadi company digital. Nah, sebenarnya saya itu YouTube adalah bagian daripada company digital. Company digital itu maka rumah kita itu menjadikan company digital, menjadi rumah marketplace, menjadi central product, menjadi editing, menjadi rumah medsos. Itu kita setting sedemikian rupa. Kita bikin website, kita bikin blog, kita bikin dan seterusnya. Rumah kita yang penting itu berbasis digital. Kita setting algoritma, traffic dan seterusnya itu bisa kita ciptakan sebenarnya. Traffic dan algoritma di dalam digital marketing itu bisa kita ciptakan. Itu kuncinya di sana. Maka kalau kita punya video channel YouTube itu lakukan soft promotion, itu penting. Kemudian menjual video Anda. Nah, ini penting sekali. Umpama ini. Saya pernah ada banyak sih di produk saya itu di bidang handicraft, itu banyak orang menjual videonya. Contoh, menjual videonya tentang tasbih Al-Karumah gitu. Bagaimana tasbih Al-Karumah? Tasbih yang berbasis Wi-Fi itu banyak sekali dijual, orang hanya menyalakan. Ingat, insya Allah Anda dengan tasbih ini mampu menghipnotis diri Anda, mampu membuat sugesti diri Anda. Tasbih ini adalah tasbih yang sudah di wifi dengan 3. Nah, ikuti terus video itu, ternyata berbayar videonya, ada begitu. Videonya berbayar dan bayarnya mahal. Belinya adalah pejabat-pejabat, bener. Saya dulu pernah santri Balelo ya, dulu itu lulus dari pondok pesantren, saya punya hobi itu jual beli jin begitu. Jual beli jin.
jual beli WiFi begitu. Nah, kemudian sama mursyid saya ditegur, dilarang, kamu dimarahi di pesantren, akhirnya tidak lagi. Artinya jualan begitu, jualan apa ya, jualan WiFi dan kemudian kita isi, kita jual, dan itu peminatnya luar biasa. Bukan bangunan ya, saya katakan bukan berbangunan, tetapi ini kita dijual secara digital dijualnya. Nah, itu sekarang saya menghindari itu luar biasa di sana. Jadi YouTube channel kita itu bisa dijual, video kita bisa dijual, banyak sekali yang dijual di YouTube. Link afiliasi dan sponsorship, harus mencari sponsor. Kita sudah channelnya 5.000 sampai 10.000 ke atas itu harus mencari sponsor. Nah, wifi saya putus ya. Halo, suara saya dengar sih? Next, monggo ya. Next, monggo ya. Nah, ini cara setting YouTube ya. Sebenarnya cara setting YouTube ini sudah ada nanti ini dipraktekkan. Ini yang penting ya. Cara setting YouTube, kita harus melakukan cara setting ini. Nanti materi ini bisa dibagikan. YouTube kita untuk menjadi monetis itu harus disetting sedemikian rupa. Lakukan setting pengaturan awal, pengaturan umum, pengaturan setting channelnya, pengaturan basic infonya, advance settingnya, brandingnya di channel, view channelnya, pengaturan upload the file-nya juga disetting, pengaturan tab komunitasnya, pengaturan modernisasi usernya, filter komentar dan seterusnya ya. Sampai channel YouTube agar aman dibuat anak-anak itu disetting juga. Settingan channel melalui aplikasi, melalui HP atau melalui browser. Nah, maka kita harus menggunakan dua ya. Ketika menjadi YouTuber itu menurut saya, kita lihat videonya Atta itu berapa sih? Apa bagusnya sih videonya Atta itu? Banyak kok video-video lebih bagus daripada Atta. Tapi kenapa videonya Atta luar biasa viralnya? Mengapa? Karena sebelumnya dia telah melakukan riset kata kunci dan videonya itu memang didukung oleh tim kreator, tim IT di bidang riset kata kunci dan termasuk thumbnailnya, editingnya semuanya bagus. Dan kemudian mampu menguasai algoritma dan traffic di YouTube. Itu penting, sangat penting sekali. Kemudian tulis deskripsi video dengan tepat dan harus kesesuaian di sana. Gunakan formula MVC-nya pada tag dan videonya. Tag videonya harus jelas. Harus kita kuasai karena judul itu kadang-kadang tidak mampu menampung, maka kita dukung sebagai tag. Artinya tag ini bukan berarti lebih bagus ya, bukan. Jadi tag itu untuk pendukung ketika judul kita atau kata kunci kita kurang bagus. Yang terpenting custom thumbnail ya. Thumbnail ini bisa diubah-ubah. Kalau hari ini Anda thumbnail itu untuk uji coba view dalam 1 minggu. Kalau thumbnail kita ganti, view kita hanya 10, hanya 20, Anda harus mengganti thumbnailnya. Banyak kok aplikasi thumbnail gratis yang bagus-bagus itu kita ganti ya. Semakin kita ganti thumbnail yang menarik, yang editingnya bagus, maka kita akan menambah view dan subscriber itu dengan cepat. Kemudian buatlah playlistnya. Nah, playlistnya kalau itu harus urut sistematis, harus bagus sesuai dengan tematik kita. Kemudian giring traffic menggunakan cuts and screen ya. Ini agak dilakukan tidak apa-apa sih, tapi perlu juga dilakukan end screen-nya ini. Kemudian promosikan video YouTube di media sosial. Terpenting lagi memang memviralkan kalau kita punya komunitas di Facebook, di mana-mana itu di Twitter, di Telegram itu kita share ya promotion kita yang sesuai dengan konten kita. Next, monggo. Nah, itu adalah ketika menjadi view. Saya sedikit sekarang ini menjadi strategi marketingnya bagaimana. Jadi ada dua sebenarnya di YouTube itu kita mengejar monetisasi atau menjadi marketing di YouTube. Nah, di sini dua. Kalau target kita adalah marketing di YouTube, ngapain? Akun kita dimonetasi, nggak usah. Monetisasi itu terbelenggu kok. Orang di penjara. Masuk ke channel YouTube itu di penjara. Harus aturan yang begitu ketatnya. Begitu ketatnya, betul. Menurut saya terpenjara. Saya dimonetisasi, saya bikin YouTube itu 2014 ya. 2014 dimonetisasi saat itu 2016, nggak sampai 2015 dimonetisasi. Kemudian saya berhenti. Bayaran saat itu 1 tahun kemudian saya dapat 3 jutaan lah. 3 juta sampai 5 juta lah. Karena subscribe saya hanya 3 ribuan. Kemudian saya berhenti sampai menjelang akhir tahun 2000-an. 2000 saya monetisasi lagi karena di telepon YouTube harus di email terus gitu agar dimonetisasi. Kemudian saya daftarkan monetisasi lagi. Ya iseng-iseng dapat lah, nggak banyak sih karena ya dapat 3 juta sampai 5 juta, kadang 7 juta ya. Ya bulannya segitu. Karena saya mencari uang bukan dari monetisasi. Saya mencari uang dari strategi marketing YouTube, yaitu jualan produk saya upload di YouTube, saya viralkan, nah sehingga orang membeli saya, mengunjungi marketplace saya, mengunjungi blog saya, mengunjungi Instagram saya, mengunjungi website saya, mengunjungi
mengunjungi e-commerce saya di Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Blibli, eBay dan seterusnya. Itu saya build up melalui strategi marketing ya, cuatan-cuatan saya tentang edukasi produk di YouTube. Ini penting sekali. Next, monggo. Bagaimana cara strategi marketingnya? Nah, begini. Strategi marketing itu yang terpenting adalah sebenarnya kita melakukan sebuah sinkronisasi atau menghubungkan atau hyperlink. Hyperlink itu koneksi ya, menyambung dengan YouTube. Bukalapak, Tokopedia, Lazada, eBay, marketplace kita, Twitter kita, Linktree kita, semua kita sambungkan di channel YouTube kita. Nah, ketika itu menjadi satu link itu kita sebarkan kemana-mana ke pelanggan kita, dan itu menjadi, halo Pak Imran bisnisnya apa? Dikirim link itu, sehingga di link itu muncul, itu bisa menggunakan Linktree, menggunakan apa, banyaklah jenisnya, itu muncul berbagai mana link-link kita, ini harus dipraktekkan ya secara komputer. Nah, ini yang kita jual ke semua orang, link kita itu tinggal share, maka disinilah kita menguntungkan uang dengan banyak. Bahkan bisa untuk menambah santri, menambah jamaah, pengumuman siswa itu langsung dilakukan di live streaming YouTube dengan melakukan link sinkronisasi ini. Karena media gratis itu yang luar biasa. Apa di dalamnya? Yang perlu disinkronisasi website kita, blog kita, marketplace kita, medsos kita, produk kita, atau jasa lembaga, organisasi, pesantren, dan lain-lain, itu disinkronisasi di dalam satu kesatuan di channel YouTube. Karena satu-satunya media yang bebas melakukan sinkronisasi hanya di YouTube. Bukalapak, Tokopedia, Lazada nggak boleh, YouTube dan blog, dan di website pribadi ya. Tapi sekarang kan 90% orang melihat YouTube daripada blog, gitu. Karena ada visualnya. Senang orang melihat di YouTube. Maka sinkronisasi sejak tahun 2014 saya menggunakan di YouTube. Next, monggo. Nah, apa yang bisa dijual gitu? Di YouTube itu kalau menjadi Anda tidak tertarik dengan monetisasi, Anda bisa marketing hebat kok. Menjual apa? Jualan mobil, jualan bisa, apa saja bisa. Jualan produk apa yang ada di tangga kita, di sekitar kita, di lingkungan kita, hobi kita, itu bisa dijual di YouTube. Pertama, produk UMKM, IKM, dan UMKM nasional, semuanya bisa dijual, dibikin narasi sedemikian rupa, diliput sedemikian rupa, sehingga Anda menjadi konten kreator di bidang marketing. Produk jasa apa saja? Jasa tukang pijat, ya, jasa tukang kuli bangunan, jasa persewaan mobil, apa saja bisa diupload dan bisa kita chatting promosinya di channel YouTube. Kemudian produk benda bergerak. Benda bergerak apa saja ya, benda bergerak itu bisa jual. Bahkan benda tidak bergerak juga, jualan rumah, jualan apa saja itu di channel YouTube lebih mudah, lebih efektif karena informasi media gratis, nggak perlu pakai TV iklan gratis. Nah, kemudian produk informasi ya, menjual informasi. Ketika Anda memiliki sebuah kajian konten, nah, saat ini maaf ya, saya banyak diundang oleh toko-toko di Surabaya, di Sidoarjo, di Malang, kadang juga di Jember banyak ya, bahkan di nasional. Informasi saya karena saya biasa melakukan setup digital, itu sering diundang untuk menjadi setup company digital. Saya setting rumahnya, itu lumayan bayarnya kok. Sekali datang itu ada 3 juta, 5 juta, sampai 10 juta, ada 12 juta. Nah, itu diundang. Itu mahal sekali bayarannya begini. Jadi kita men-setup rumah digitalnya. Nah, sebenarnya saya di YouTube itu jualan ini begitu. Kalau monetis itu ya sampingan. Dan alhamdulillah dapat uang di sana. Nah, dapat uang di jualan sampingan. Tujuan saya adalah marketing. Karena di sini kita bisa mencari ratusan juta, miliaran bisa. Karena saya nggak perlu miliaran. Menurut saya 100 juta per bulan itu sudah hebat kok, bagus kok. Atau 50 juta per bulan bagi saya cukup lah. Saya ya manusia bersyukur aja lah, 1 bulan 20 juta, 30 juta, atau 100 juta itu cukup ya. Yang penting ya di atas 10 juta lah, di atas 10 juta menurut saya sudah cukup dan kita syukurin. Saya kalau miliar ya kurang tertarik begitu ya, tidak tahu kenapa, menurut saya cukup lah gitu. Maka saya senang di bisnis ini begitu. Kemudian produk konten kreator, hati-hati produk konten kreator, siapa yang memiliki konten kreatornya itu tinggi, kemampuan di konten kreator harus kita jual. Kemudian pondok pesantren, lembaga, organisasi, komunitas, paguyuban itu kita jual. Artinya kita jual, kita publish di sana apa kelebihan pondok pesantren itu. Umpama pondok pesantren Darussalam Blok Agung, kelebihannya di bidang ini, pengajian kitab ini, di bidang ilmu alat, dan itu kita jual, kita publish begitu. Kita publish demikian rupa dan seterusnya, dan itu yang kita viralkan. Begitu juga tentang dakwahnya, tentang banyak orang yang tidak mondok, bagaimana YouTube ini harus dikuasai pesantren gitu. Saatnya lah YouTube itu kita kuasai pesantren, seluruh santri, bahkan seluruh individu, seluruh alumni santri itu, mari rumahnya itu kita jadikan setup rumah digital.
yang mampu mencetak uang dan mampu menjadi passive income begitu. Jadi biarkan rumah kita bekerja mencari uang untuk diri kita begitu. Jangan kita bekerja, jangan. Rumah kita set up menjadi rumah digital, kita cukup 1-2 admin dan itu pencetak uang yang menghidupi diri kita, keluarga kita, bahkan bisa beramal ke tetangga. Nah, ini targeting di yang saya lakukan saat ini di pondok-pondok pesantren yang mau gratis se-Indonesia, insya Allah gratis kita setting menjadi pondok pesantren berbasis digital. Intinya semuanya yang positif itu bisa dijual di YouTube. Next ya, kurang 1 kali. Nah, cara menjual dan promosi. Cara sederhananya, memanfaatkan judul. Judul itu sebagai press list. Coba YouTube saya itu kan jualan produk. Tasbih ini langsung saya kasih harga di situ. Manfaatkan judul itu sebagai press list begitu. Dan ini sangat-sangat gencar dan di YouTube nggak dilarang. Gitu. Boleh. Ini hebatnya di YouTube. Maka judul itu saya jadikan press list. Hampir di produk saya judul itu menjadi press list begitu. Kemudian konten narasi sebagai media promosi. Jadi narasinya itu promosi, langsung beriklan aja. Teman-teman, ini adalah tasbih yang terbuat dari kayu stigi. Kayu stigi ini kayu langka, kayu bertuah, dan banyak diminatin banyak orang. Kayu ini termasuk kayu yang dilindungi sehingga memiliki karakter yang khusus. Kita promosikan di sana. Banyak kiai-kiai menggunakan tasbih ini dan seterusnya. Kita review dan seterusnya. Kita promosi di sana. Contoh begitu. Deskripsi sebagai edukasi produk. Deskripsi sebagai media link dan hyperlink. Nah, di deskripsi tadi itulah kita sinkronisasi full link. Coba lihat di deskripsi YouTube saya itu sebenarnya nyepam gitu. Semuanya deskripsinya sama. Isinya hanya link dan kumpulan link promosi jualan begitu. Artinya kalau orang melihat channel YouTube saya, ini hanya jualan aja begitu ya. Channelnya itu tahu hanya jualan, edukasi jualan. Yang terakhir adalah sinkronisasi dengan lintas platform ya. Kita jangan fokus di YouTube, tapi kita meninggalkan TikTok, meninggalkan snack video, meninggalkan semule, meninggalkan media-media Facebook dan seterusnya. Jangan, tetap kita melakukan sinkronisasi sebagai media digital. Nah, terakhir, next monggo. Nah, ini terakhir ya. Terakhir ini banyak ya kita temuin yang menjadi standarisasi menjadi marketing. Pertama, mengidentifikasi SWOT analitik apa saja yang dilakukan Minhum di YouTube itu. Yang dilakukan sebelah itu apa sih di bidang dakwah? Itu harus kita teliti. Jangan sampai kita itu terdoktrin oleh ajaran-ajaran Minhum. Wah, membahayakan. Sehingga karena santri di Indonesia itu ya, yang mondok di pesantren itu hanya 20%. Sisanya orang NU itu nggak mondok gitu. Berapa juta warga NU? Berapa yang mondok yang ada di pesantren? Itu hanya 20-30%, nggak sampai 50%. Artinya, sisanya itu adalah banyak terdidik oleh Minhum. Sehingga wajar banyak orang NU menjadi radikal, menjadi ini, dan bahkan tidak paham tentang aswajah begitu. Nah, kira-kira termasuk saya itu keluar dari NU tahun berapa, saya nggak masuk di NU kok, saya masuk di Muhammadiyah kok, iya. Saya gabung di Muhammadiyah hampir 10 tahun, lebih lah. Mengapa? Karena Muhammadiyah mampu mendoktrin saya, mampu mengedukasi saya. Dan alhamdulillah di tahun-tahun belakang saya dipanggil lagi di LPNU untuk menjadi kembali ke NU lagi. Mengapa? Karena lingkungan saya banyak di Muhammadiyah dan saya banyak mengabdi di sana begitu. Sehingga baru 3 tahunan saya 2 tahun 3 tahun lah saya kembali lagi kembali lagi di lembaga NU lagi gitu. Tapi secara konteks kepribadian saya NU tulen. Karena saya pribadinya 100% NU tulen, ya tahlilan bawasulan itu. Nah, selanjutnya channel YouTube itu harus memiliki titik fokus. Tadi sudah targeting yang jelas, terarah, terorganisir. Ingat ya, semua pesantren, semua santri di satu pondok itu harus terorganisir channel YouTube-nya. Pembahasannya jangan sampai yang sama, harus terorganisir dengan jelas. Kemudian target audiensi yang spesifik. Target audiensi kita itu siapa? Anak-anak, ibu-ibu, milenial, itu kita targeting. Nah, karena itu akan mudah dibaca oleh algoritmanya. Menentukan genre videonya. Genre video harus jelas platform kita. Kalau kita menggunakan aplikasi, contoh ya, kita biasa mengedit pakai Adobe Premiere. Jangan ganti-ganti Adobe Premiere terus. Kalau kita menggunakan KineMaster, ya KineMaster terus. Kalau kita menggunakan Filmora terus saja. Itu mempengaruhi ternyata. Di dalam algoritma itu mempengaruhi. Ada pengaruhnya juga ke sana. Kemudian, pastikan kualitas video kita memiliki kualitas yang terbaik dari kemampuan kita. Kualitas terbaik itu bukan berarti Anda harus punya mirrorless bagus, punya DLSS bagus, bukan begitu. Kualitas apa dari alat yang kita mampu, kalau kita mampunya HP Xiaomi RAM 4, ya sudah, kita maksimalkan itu aja. Ngapain kita harus pakai mirrorless yang itu nggak mampu? Akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa karena menunggu alat. Kira-kira begitu. Jadi harus
fokus di situ. Medsos IG Pak Imron apa? Mas Salamun apa? IG saya Marifat Bisnis atau Imron pribadi? IG saya Imron pribadi atau Marifat Bisnis. Pastikan kualitas video kita miliknya. Itu sudah. Kemudian pastikan keyword, tag, hashtag, thumbnail, deskripsi, link, narasi yang tepat sasaran. Nah gitu. Jadi penting ya. Di YouTube itu ada 3 yang sangat penting sekali menjadi kekuatan pondasi kerangka daripada YouTube. Yang pertama adalah keyword, kata kunci. Kata kunci 3 pertama, kata pertama. Yang kedua itu thumbnail. Thumbnail itu luar biasa pengaruhnya thumbnail. Yang ketiga tag dan hashtag, baru ke narasi. Ini sangat penting. Artinya harus dibuat sedemikian rupa. Itu karena itu mempengaruhi ini yang direkomendasikan. Pastikan time schedule yang jelas dalam mengunggah video. Paling jelek itu 1 hari 1. Minimal 1 hari 1, harus konsisten gitu. Maka kalau kita tidak bisa istiqomah 1 hari 1, nah kita harus mereview, bikinlah video apa adanya, yang penting minimal 1 hari 1 itu terpenuhin. Ini harus dilakukan begitu, sehingga kita menjadi kasihan apa itu subscriber kita itu yang kita sudah notifikasi itu mengikuti channel kita, kadang enggak, nah akhirnya bisa pindah ke channel yang lain dan channel kita ditinggalkan karena kita tidak istiqomah. Kemudian yang terakhir, terus promosikan video kita itu di lintas media tanpa batas. Terus promosi, share link, hyperlink, dan seterusnya. Dan yang terpenting ini, YouTube itu menjadi habit, menjadi hobi. Raga kita itu bekerja, pikiran kita berpikir, hati kita selalu berzikir. Insya Allah kita akan menjadi YouTuber, ya rahmatan lil alamin. Dan kita akan ya nanti bisa ngopi bareng di surga dengan Mas Salamun, dengan Mas Hilmi, enaklah bisa ngopi bareng, sharing-sharing dan kongko dengan Allah begitu. Amin. Terima kasih. Amin. Mohon maaf kalau ada kelebihan dari saya, kalau ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Luar biasa Mas Imron, ilmunya sangat detail dan mendalam, tentu menjadi penasaran bagi sahabat IC dimanapun berada untuk mempraktekkan bagaimana ilmu yang sudah diberikan oleh Mas Imron. Terima kasih kami sampaikan juga pada beberapa teman sahabat yang sudah merelay acara ini, di antaranya ada Unu Al-Ghazali, Al-Fadol, Kang Inu, Medina, Rukia Aswaja, dan channel-channel yang lainnya yang sudah merelay acara kita pada siang hari ini. Baik, sudah ada yang sudah raise hand yang ingin bertanya secara langsung. Mungkin saya berikan kesempatan pertama pada channel Cak Tri. Assalamualaikum Cak Tri. Bisa mendengar suara saya mungkin Cak Tri? Iya, halo. Oke, silakan Cak Tri, bisa singkat mengenalkan diri, asal dari mana dan pertanyaan ke siapa, singkat saja, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cak Tri dari channel YouTube Salafiyah Miftahul Huda, Cikokol, Kota Tangerang. Tangerang ya. Ini mau tanya seputar teknis aja. Ini kan kalau saya masih pemula, paling kalau untuk siaran langsung YouTube itu kan alhamdulillah channel saya sudah dimonetisasi. Jadi yang disampaikan pemateri tadi alhamdulillah sudah saya lalui semua, meskipun hasilnya masih belum sewah yang disampaikan pemateri tadi. Jadi pertanyaan saya singkat. Ini kan lagi proses era digitalisasi meeting ya, via Zoom meeting dan segala macam. Kira-kira ada rekomendasi aplikasi yang kompatibel di PC-PC yang rendah nggak untuk kita melaksanakan siaran langsung, bisa disiarkan ke 3 channel. Misalnya kita Zoom meeting masuk siaran ke YouTube, langsung masuk siaran ke Facebook gitu. Kira-kira seputar teknis itu pembicara bisa bantu memberikan pencerahan atau tidak. Gitu aja sih singkat saya. Terima kasih banyak. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Tri dari Tangerang. Berikutnya Medina Channel, mungkin singkat saja saya sapa dulu Medina Channel yang sudah raise hand terlebih dahulu tadi untuk bertanya secara langsung. Assalamualaikum Medina Channel. Ya, sudah bisa mendengar suara saya mungkin Medina Channel. Oke. Ya.
Mas Mawan. Ya, lanjut kita lewati dulu Medina Channel, mungkin sedang bersiap. Kita lanjut ke Mas Wawan. Mas Mawan, ya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau bertanya, ini saya dari channel MH Channel. Di sini saya sudah monetisasi hampir 1 tahun ya. Terus di sini setelah dimonetisasi itu channel saya itu malah semakin sepi dan tidak ada penonton. Bahkan sekarang ini hanya puluhan saja. Padahal saya upload itu sudah benar menggunakan SEO yang dikatakan tadi. Ya mungkin sebisa saya seperti itu. Terus ditambah upload setiap Senin sampai Jumat jam 18.30 itu sudah konsisten seperti itu terus. Tapi malah semakin menurun dan tidak. Nah itu yang jadi bahan evaluasinya gimana? Nanti bisa disampaikan. Matur subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin kita jawab dulu 2 pertanyaan ini sambil menunggu yang lain. Silakan mungkin dari Mas Imron dulu dan nanti disambung dengan Mas Salamun. Silakan Mas Imron. Terima kasih, singkat padat. Tadi pertanyaan pertama, cara merelay. Itu kita perlu menggunakan konektor ya. Sekarang sudah banyak konektor yang dijual 500.000, di bawah 1 juta itu banyak. Jadi kita live Zoom gini, masukkan di konektor, itu masuk di konektor bisa ke YouTube, ke TV kita, ke IG, dan seterusnya itu bisa. Itu pertama. Yang kedua, kita bisa menggunakan banyak ya. Kita bisa menggunakan aplikasinya, aplikasi yang standar. Kalau saya tuh menggunakan 2, saya Bandicam untuk biasa game ringan, praktis. Bandicam itu sangat-sangat ringan, itu bisa disetting. Nah, Bandicam tapi yang gratisan nggak bisa, tapi harus yang premium. Premium yang cracker bolehlah, tapi saya nggak ngajari cracker ya karena ilegal. Tapi yang premium bisa, itu Bandicam sangat sederhana, sangat mudah. Dan juga aplikasi yang lainnya itu semuanya bisa, yang banyak digunakan media-media televisi. Itu ada seperti aplikasi yang digunakan YouTube itu Mas Hilmi, yang digunakan di Alkebar itu. Kalau Mas Hilmi pakai, kalau nggak salah itu pakai itu. Iya, Vimix ya. Bukan Vimix. Untuk Vimix, pakai Vimix ya. Vimix itu banyak dipakai untuk YouTube ya. YouTuber dan televisi banyak. Vimix ya itu banyak. Cuman memang Vimix itu bagi pemula agak ribet. Vimix itu kadang-kadang dipahami agak ribet kalau tidak otak-atik gadoknya di bidang IT-nya nggak nyambung, lambat sekali untuk merelay dan seterusnya. Tapi yang praktis saya sarankan beli alat konektor. Jadi konektor, switch konektor itu mudah. Kemudian 100 banyak. Setelah dimonetis, itu justru subscribe kita turun, view kita turun, ditinggalkan oleh pelanggan. Nah, itu banyak sekali. Itu banyak pengalaman. Bahkan, channel yang sudah 3.000, itu menjadi di bawah 1.000, banyak. Akhirnya, kita unmonetize kembali. Itu sering sekali. Sering sekali saya mengalami apa yang terjadi. Nah, yang terjadi sebenarnya, saya pernah ketemu Pak admin YouTube ya, admin YouTube asli yang dari Amerika itu saya pernah sharing di dalam Zoom. Kita itu punya tujuan monetes, kata Mas Salamun tadi. Tujuan kita endingnya itu monetes. Jadi kita lupa, seringkali melupakan habit sebelum monetes, setelah dimonetes kita meninggalkan itu. Itu sering sekali, itu yang pertama. Karena tujuan kita adalah monetisasi. Setelah dimonetes kita nggak berbuat yang lebih seperti semangatnya sebelum dimonetes. Ini penting. Padahal hal-hal sepele. Contoh, membuat thumbnail yang menarik. Nah, kalau dimonetes itu kita sudah diawasi, dikontrol. Kalau dulu sebelum dimonetes, kita itu ya channel kita jelek-jelek sama YouTube itu direkomendasi, gampang. Tetapi setelah dimonetes, kalian sudah jadi santri saya. Awas kamu harus ikuti aturan saya, harus ikuti doktrin saya. Kalau tidak, channel kamu nggak ada pengunjung, nggak saya rekom. Kalau perlu saya blacklist. Nah, itu hati-hati. Kita sudah menjadi santrinya kok. Sama, ketika saya belum menjadi santri terbuirang, wah sama Gus Solah itu enak. Setelah menjadi santrinya, waduh, jangan coba-coba seperti itu kan begitu. Nah, anjamnya itu dipakai. Jadi ketika dimonetes itu banyak sekali. Versi saya ke sana. Hal-hal kecil yang sebenarnya sangat berpengaruh kepribadian kita berubah.
Jangan sampai monetisasi itu menjadi tujuan saya katakan tadi. Tapi yang terpenting adalah pasca monetis. Kira-kira itu. Monggo Mas Salamun. Oke. Terima kasih Mas Imron. Dilanjut Mas Salamun, silakan 2 pertanyaan singkat saja jawabannya, silakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Yang saya tangkap di otak saya pertanyaannya itu sepertinya terkait dengan merelay atau menayangkan ulang, dalam artian Zoom meeting kan ke banyak Zoom meeting, YouTube. Betul, ada webinar di online dan lain sebagainya. Nah, seperti itu yang saya tangkap. Jadi yang saya jawab begini, terkait hal itu hal yang di ranah umum ya, ibaratnya bisa dianggap sebagai hal yang umum, bukan privacy. Karena kenapa? Sudah di-share di Zoom, terus di-relay di YouTube, biasanya begitu. Kalau seandainya kan tidak diizinkan, pastinya tidak akan dipublish. Hal seperti itu value-nya atau orientasinya memang begitu. Nah, bagaimana kita agar aman, tidak was-was? Untuk pertanyaan pertama, lebih baik kita izin itu tadi. Jadi izin. Kalau seandainya kan kita sudah izin tapi nggak diizinkan, itu nggak masalah. Yang penting kita menekan ke editing atau hal-hal yang terkait dengan teknis videonya. Video seandainya mau merelay bareng, kalian kasih logo yang beda, kasih tambahan timeline tulisan yang beda. Jadi nggak sama dengan yang direlay yang lainnya. Pasti beda. YouTube itu mengecam hal-hal yang sama, yang tidak memberikan manfaat lebih. Nah, walaupun kita sudah beda sedikit, insya Allah memberikan manfaat lebih karena adanya perbedaan itu, adanya perbedaan logo, perbedaan thumbnail yang lebih menarik. Jadi jangan disamakan persis. Nah, ini PR juga sih untuk teman-teman IC. Jadi jangan asal merelay kalau bisa. Kalau bisa usahakan diedit. Saya kan sering juga untuk share teman-teman di grup itu, di batch itu untuk memberikan thumbnail yang beda. Jadi saya memberikan edukasi secara langsung tuh, saya sudah membuat schedule nanti relay IC jam sekian, tanggal sekian, saya kasih tulisan sekian, ya, begini-begini, bla bla bla. Jadi agak beda, nggak ada yang sama, gitu loh. Nah, itu perlu dicatat, hal itu yang sangat penting. Jadi peraturan YouTube itu yang ketat di situnya. Kalau plug sama, itu yang disikat. Jadi tidak semua re-upload itu disikat. Jangan salah paham mengenai hal itu. Jadi orang-orang yang memenuhi syarat untuk monetisasi itu tidak semuanya disikat dalam artian re-upload, itu enggak seperti itu. Jadi peraturan algoritma terbaru tidak seperti yang, mohon maaf, tidak seperti yang disebutkan oleh Mas Imron tadi. Jadi setahu saya itu ada celah-celah yang perlu kita pahami dan dalami di situ. Dan saya kebetulan tidak saya share di sini karena mungkin nanti ke depan ada webinar lagi akan saya share. Saya hanya share untuk simpelnya aja, sederhana aja. Soalnya saya tadi pagi sudah komunikasi dengan Gus Helmi untuk gimana effortnya teman-teman lebih semangat untuk sharing dakwah dan lain sebagainya. Jadi untuk hal yang lebih detail, lebih secret lagi, rahasia lagi, saya tahan bukan karena pelit ilmu. Saya share sesuai dengan waktu dan kebutuhan. Untuk pertanyaan pertama itu saya jawab seperti itu. Untuk yang kedua terkait dengan sudah dimonetisasi malah sepi. Malah sepi. Padahal sudah mengikuti aturan yang dibacakan oleh Mas Imron tadi. Nah, itu sangat banyak ditanyakan oleh teman-teman. Dan banyak teman-teman pula ya juga nggak sadar hal seperti itu. Sebenarnya kuncinya bukan di peraturan-peraturan yang dibacakan oleh Mas Imron itu hanya sebagai patokan, karena pihak YouTube itu perantara, hanya perantara, penilai dan perantara, bukan penghakim. Penghakim itu tidak di pihak YouTube, tapi di pihak orang-orang yang menonton video kita, targeting kita. Jadi viewersnya itu penghakimnya di situ. Jadi jangan salah paham yang menghakimi YouTube. Itu terlalu berlebihan bagi saya karena saya bukan sombong, saya menggeluti YouTube sudah lama. Jadi YouTube itu hanya sebagai penengah aja, pihak ketiga lah. Anggap saja YouTube sebagai pihak ketiga. Bukan meremehkan, bukan, tapi memang posisinya seperti itu. Jadi makomnya di situ YouTube itu. Jadi kita harus menghargai viewers kita, target kita untuk video kita diupload itu tujuannya apa, yang unik apa, yang lebih dari video lainnya itu apa, itu perlu ditekan di situ kalau ingin penontonnya lebih banyak. Terus itu yang pertama. Yang kedua adalah sharingnya, jadi marketingnya di media sosial. Saya tadi nggak menjelaskan tentang marketing YouTube karena kemarin sempat ngobrol sama Mas Imron untuk berbagi
konsep Topik, apa ya. namanya penjelasan. Tapi saya share sedikit aja ya tentang marketing YouTube. Sebenarnya banyak ilmu saya mengenai marketing YouTube. Saya share kunci yang sudah saya lakukan sukses dan mencapai beberapa ratus ribu view di beberapa channel saya, contohnya di Nusantara Swaja dan video Gus Mbak. Nah, di situ saya memberikan 1 menit sebelum ada video shot launching di tahun 2018. Itu saya sudah menerapkan 1 menit video yang saya edit khusus untuk memberikan pancingan kepada pihak eksternal, dalam artian pihak jejaring sosial lain, contoh di Instagram, terus Facebook, dulu belum ada TikTok, terus habis itu sekarang TikTok. Nah, teman-teman perlu membuat 1 menit untuk meningkatkan view dan penasaran. Jadi itu meningkatkan engagement juga. Di dalam peraturan YouTube itu ada engagement. Jadi nanti bisa teman-teman baca sendirilah. Peraturan YouTube itu banyak di situ. Tapi jangan terlalu terpaku di situ. Lakukan eksekusi, itu yang penting. Jangan terlalu banyak mikir. Banyak mikir tuh nanti kalian nggak jadi YouTubers. Jadi pemikir aja. Terus jadi orang yang hanya promo-promo gitu aja. Pokoknya eksekusi, nanti salah, cross check, ulangi lagi. Kesalahan itu hal yang biasa, jadi nggak usah dipermasalahkan. Hal seperti itulah. Jadi itu yang penting. Jangan terlalu bingung mengenai view-nya turun tuh, justru harus membuat hal seperti itu sebagai tantangan. Jangan membuat pesimis, itu salah besar. Tanamkan diri teman-teman sebagai YouTubers, entah itu pemula, entah itu senior, itu sama saja, masalahnya sama. Video walaupun subscriber-nya besar, itu view-nya turun, besar-besaran, sama aja. Itu karena perubahan habit penonton dan lain sebagainya, banyak hal itu. Pokoknya kita terpacu, fokus ke 1 titik. Bagaimana saya bisa membuat video semenarik mungkin dengan berbagai macam thumbnail yang menarik, kontennya yang benar-benar menarik, backsound-nya juga menarik dan lain sebagainya. Itu nanti masalah teknis bisa dijelaskan di lain waktu aja. Iya, baik. Semakin menarik ini Mas Salamun, dan memang kata kuncinya adalah terus eksekusi ya, bukan terus berpikir ya, karena ini pekerjaan bukan sebagai pemikir, sebagai eksekutor. Baik, ada 2 lagi yang akan kita sapa untuk memberikan pertanyaan singkatnya. Silakan mengenalkan diri dari channel Pengambuh Malang Raya. Assalamualaikum. Sudah bergabung Pengambuh Malang Raya? Silakan kenalkan diri dan ajukan pertanyaannya singkat saja. Suaranya masih unmute. Mungkin mikrofonnya. Oke. Masih mute. Ya. Coba di unmute. Pengambuh Malang Raya, suaranya belum terdengar dengan jelas di sini. Sudah unmute. Ya, belum terdengar, masih ada kendala kelihatannya. Suaranya belum terdengar dengan jelas. Oke. Ganti next. Iya. Oke, baik, kita sapa yang selanjutnya dari channel M Ulil Albab. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kenalkan diri dan ajukan pertanyaan. Ya, Mas. Sudah? Oh ya, baik. Saya dari channel UNUGA, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap ya. Salam dari Cilacap. Gini Mas, ini kan kami dari lembaga ya. Jadi dari dalam satu lembaga itu biasanya tidak hanya ada 1 channel, bisa ada 2 atau lebih channel. Nah itu saya mau bertanya kepada mungkin Mas Imron atau pembicara yang lain ya. Sebaiknya itu kita dalam satu lembaga fokus kepada 1 channel YouTube, atau misalkan kita punya 2, misalkan seperti ini, kami di UNUGA itu ada yang 1 punya kampus, nanti ada yang punya fakultas atau milik prodi kayak gitu ya. Jadi ada lebih dari 1 yang mengatasnamakan kampus kami. Nah itu sebaiknya fokus 1 atau lebih dari 2, terus kemudian ketika lebih dari 2 itu kontennya sama, misalkan pagi ini kita ada webinar seperti ini itu ditayangkan di lebih dari 1 channel YouTube, itu apakah tidak apa-apa atau sebaiknya fokus ke 1? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung jawab dulu mungkin ke Mas Salamun atau Sambung. Yang sudah pengambuh Malang Raya, apakah sudah bergabung? Suaranya mungkin sudah bisa terdengar. Pengambuh Malang Raya. Masih unmute. Oke, masih belum bisa terdengar dengan baik dari sini. Oke, Satu lagi. Satu lagi dari
Rudianto, nggih, monggo. Assalamualaikum. Silakan langsung on. Suaranya masih belum terdengar. Ngapunten. Mohon maaf, suaranya masih di mute. Masih belum terdengar suaranya. Laptopnya dia. Oke, sebentar, mungkin diperbaiki dulu soundnya. Oke, belum terdengar dari sini. Oke, kita next dulu. Mohon maaf karena suaranya tidak bisa terdengar dari kami. Dava. Ya, Dava, silakan. Channel Dava untuk mengenalkan diri dan mengajukan pertanyaan. Gambarnya. On cam. Silakan on cam. Oke, Dava. Sudah bisa dimulai, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait menindaklanjuti yang tadi yang 2 channel tadi ya, atau lebih. Ya. Kan semisal ada channel, terus itu lebih baik pakai 1 AdSense atau 2 AdSense, begitu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Hampir sama, melanjutkan pertanyaan dari Unu Al-Ghazali Cilacap. Ya, langsung silakan mungkin dari Mas Imron terlebih dahulu. Silakan Mas. Terima kasih ya. Jadi target saya kalau lembaga pondok pesantren umpama punya 20 channel. Kalau menurut saya 20 channel fokus semua, kalau bisa dilakukan semua. Ngapain 1? Yeah. Kalau bisa 20, hajar 20, tetapi kontennya ketika sama, apa kata Mas Salamun tadi, kita harus kreatif membedakan, oke, ceramahnya sama, tetapi dari sudut videonya, dari sudut tampilannya harus dibikin beda-beda, walaupun itu satu lembaga. Itu harus, karena kalau itu dianggap sama persis dalam satu lembaga, kita nanti menjadi spamming begitu. Jadi harus diedit sedemikian rupa, tampilan videonya, kameranya berbeda, kemudian editingnya berbeda. Itu menurut saya sebuah keharusan. Jadi target saya kalau bisa 10 satu pondok pesantren, ada pondoknya, ada yayasannya, ada putra-putri, itu bikin masing-masing, tapi fokus. Tapi kalau 10 nggak bisa fokus, tapi banyak, mendingan 1 saja. Tapi fokus dan targeting tepat gitu. Ngapain ngurusin 10 kalau 1 nggak bisa begitu. Jadi tujuan kita IC kan memperbanyak channel sebanyak-banyaknya di pesantren kita. Harapan kita fokus gitu. Bahkan kalau bisa. Jadi tetap kuantitas dan kualitas ya Mas Imron ya tentu betul, dijaga ya. Harus keduanya itu seimbang, kualitas dan kuantitas terjaga. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi itu kalau apa itu 1 akun itu ya 1 AdSense. Nggak bisa, 1 AdSense itu 2 akun nggak boleh. Aturannya begitu. Kalau company itu sama, company juga nggak bisa. Jadi aturannya 1 akun 1 AdSense ya. Kemudian bagaimana AdSense kalau di ban? AdSense di ban itu berarti kita kadang-kadang banyak faktornya, sangat banyak. Banyak mempengaruhi AdSense kita itu di ban. Kenapa di ban? Karena kita kadang-kadang itu AdSense kita itu kita gunakan di AdSense di blog, AdSense di ini, tapi salah. Kita salah ngutak-ngatik, sering merubah rekening, sering merubah alamat, hal-hal vital itu sering dirubah. KTP-nya sering dirubah, pasti di ban. Jadi kalau KTP-nya sudah di situ ya situ pastikan, alamatnya sudah pastikan, jangan dirubah-rubah. Kalau channel YouTube-nya AdSense-nya sudah ini ya sudah pastikan aja ini. Kemudian lebih bagus kita menggunakan AdSense yang lain sama channel yang lain dan orang yang lain. Itu saran saya di sana. Jangan mengotak-ngatik hal vital di AdSense. Kalau kita sudah punya uang kita hilang begitu. Kira-kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Imron. Lanjut Mas Salamun, silakan. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, itu setuju saya dengan Mas Imron, kurang lebihnya sama, nggak apa-apa ngupload lebih dari 1 channel, dan nggak perlu juga untuk terlalu fokus 1 channel kalau memang yang diupload adalah lembaga. Jadi santai aja, kita mengambil sesuai dengan angle masing-masing, walaupun konten sama nggak masalah, insya Allah nggak akan dinilai sebagai konten yang sama oleh pihak YouTube. Mungkin yang menilai hanya viewers saja, kecuali viewers itu gregetan atau nggak suka dengan konten yang ada di lembaga tersebut, terus dilaporkan rame-rame ribuan orang, nah itu baru ada istilah penghapusan oleh pihak YouTube karena ada laporan dan lain sebagainya. Terus untuk terkait dengan AdSense,
Mohon maaf sebelumnya untuk Mas Imron ya. Lagi-lagi saya kurang setuju terkait dengan adsen itu. Menurut pengalaman yang saya temui dan saya buktikan untuk sekarang biar teman-teman bisa lihat langsung. Kalau satu adsen itu bisa dikelola lebih dari satu channel. Justru itulah yang direkomendasikan oleh pihak YouTube. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini adsen saya yang Islam Nusantara saja bisa dilihat. ID publiknya ini ID publiknya akhirannya 0727. Lalu saya screen sekarang menggunakan channel yang kesekian saya ini dengan channel cara jelas. Coba teman-teman perhatikan di sini. Sama-sama aktif akun adsense saya itu. Sama-sama aktif monotes saya. Dan seri publiknya sama 0727. Itu menandakan bahwa saya memiliki satu adsense untuk beberapa channel dan tentunya alhamdulillah saya punya beberapa adsense juga. Jadi nggak usah terlalu bingung dan takut terkait adsense ini. Pokoknya ngikutin aja aturan simpel sederhananya dari standarnya dari YouTube itu ikutin aja. Dan pihak adsense itu sendiri juga diikutin. Jadi peraturan adsense sendiri, YouTube sendiri. Pihak YouTube itu nggak terlalu ngulik-ngulik untuk peraturan adsense sih sebenarnya. Itu urusan pihak ketiga bagi YouTube seperti itu. YouTube itu sendiri sudah pihak ketiga, adsense lebih lagi pihak ketiga lagi. Ibaratnya begitu kalau saya melihatnya. Jadi adsense ini menyarankan kepada member-member YouTube, YouTubers tentunya, itu untuk membuat satu adsense saja untuk beberapa channel. Malah menganjurkan seperti itu. Jadi perlu dicatat hal itu. Nah, untuk yang kurang ajar seperti saya, jangan ditiru. Itu saya mempunyai lebih dari 3 adsense. Nah, kenapa? Untuk membuat cadangan. Kalau seandainya beberapa adsense saya di-banned, saya nggak akan pusing untuk mendapatkan pendapatan passive income dari YouTube ini. Nah, itu ada pengolahan tersendiri, ada tips triknya tersendiri, dan insya Allah halal tipsnya nggak haram. Jadi lain waktu aja saya share hal itu. Tenang aja tentang adsense itu nggak usah dipikirin. Oke, kurang lebih seperti itu. Iya, baik Mas Salamun, keren sekali ini penjelasannya dan konkret, tentunya menjadi semangat dan pengetahuan baru bagi teman-teman sahabat IC dimanapun berada. Rasanya webinar ini tidak cukup hanya sekali, perlu rasanya dilakukan berseri demi memperdalam dan juga mengkonkretkan konsep-konsep yang sudah diberikan oleh para narasumber. Nah, sebelum closing, kami persilahkan Ketua Presidium, Ketua Umum IC, Gus Muhammad Helmi untuk bisa memberikan penutup dari webinar kali ini, Gus Helmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat IC dan juga peserta webinar yang sangat luar biasa. Hari ini kita mendapatkan ilmu, testimoni, cerita sukses dari 2 orang narasumber yang sangat hebat. Yang satu adalah Mas Salamun, kemudian yang kedua adalah Mas Imron. Mas Salamun sudah hampir 13 tahun lah ya, menggeluti YouTube, kemudian Mas Imron hampir 20 tahun. Jadi dua-duanya sangat istiqomah, konsisten, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Mas Salamun biasa berbagi pengetahuan kepada siapapun, terutama dengan pesantren, dan Mas Salamun juga sudah mengalami dinamika personal gitu kan, soal ideologi, ya kan, pernah di brainwash, kemudian sekarang kembali ke jalan yang benar. Kemudian Mas Imron juga sama, pernah menempuh jalan yang kurang benar, sekarang kembali ke jalan yang benar. Artinya apa? Mas Imron maupun Mas Salamun adalah sosok yang luar biasa, dan kami yakin di IC kalau kita pelan-pelan akan menemukan talenta-talenta yang luar biasa yang punya komitmen bagaimana mengembangkan dakwah digital. Sekali lagi, webinar tidak hanya di sini, tapi juga akan kita kembangkan pada serial berikutnya. Kami sangat sadar dan paham, Mas Salamun jam terbangnya tinggi, Mas Imron jam terbangnya tinggi. Beliau kalau ngisi webinar di tempat lain, itu ada monetisasinya, ada tarifnya. Tapi kalau untuk IC pesantren luar biasa, gratis. Ini kan saya kira wakaf pengetahuan yang harus kita apresiasi, dan kami bangga dengan beliau berdua. Saya mengenal Mas Salamun, saya mengenal Mas Imron ya karena IC. Kalau tidak ada IC, kami tidak akan kenal beliau, dan ternyata luar biasa komitmennya. Kemudian hari ini ada hal penting yang bisa kita simpulkan
bahwa YouTube itu jangan hanya terjebak pada monetisasi. Ada aspek lain yang juga bisa bernilai rupiah, yakni short video yang itu hanya berlaku tahun 2021 dan 2022. Info yang kami dapat dari Mas Salamun, nilainya adalah 1,4 triliun. Ini sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga juga ada namanya marketing YouTube, bagaimana kita punya produk, kemudian kita publish di channel YouTube, dan ini juga akan menghasilkan rupiah. Sekali lagi terima kasih kepada semua peserta. Mohon maaf banyak pertanyaan, tapi tidak bisa kita lanjutkan karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita akan masuk pada episode berikutnya. Jadi terima kasih kepada semuanya, dan mohon sebelum ditutup nanti ada doa. Ada senior juga di sini Pak Bajuri. Ya, mohon nanti memimpin doa. Beliau seorang entertainer, entrepreneur lah ya, entertainer juga, praktisi media. Beliau juga pernah masuk ke jalan yang kurang benar, sekarang sudah insaf. Dan beliau juga sekarang fokus pada dunia pesantren. Ya wis, audionya. Oke, silakan. Audionya mati. Audionya belum dibuka. Ini, audionya. Iya, Mas Bajuri gambarin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak sedikit, ini dari pusat soalnya di off ya, audionya. Teman-teman sekalian, sebelum saya berdoa, saya hanya menggarisbawahi yang disampaikan tadi bahwa monetisasi bukan segalanya, tapi yang terpenting adalah innamal a'malu binniyat. Jadi niat kita ini adalah menolong agama Allah, yang itu sudah dijanjikan bahwa intan surullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi kalau kita ini akan menolong agama Allah, kita niat untuk menolong agama Allah, berdakwah, insya Allah kita nanti bukan hanya sekedar monetisasi yang kita dapat, tapi lebih dari itu. Jadi intinya adalah innamal a'malu binniyat, siapa yang kerja ikhlas, maka hasilnya akan tidak terbatas. Saya kira itu, mari kita berdoa bahwa acara ini sangat bermanfaat buat kita semuanya, akan melahirkan sebuah talenta-talenta yang nanti akan mengangkat agama kita, terutama ulama. La hadratul Mustafa Rasulullah wa ila hajatina wa hajati alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukankanlah pikiran kami, ya Allah. Berikan kecerdasan buat kami, ya Allah, agar kami bisa melahirkan karya-karya yang fenomenal, karya-karya yang monumental, ya Allah, karya-karya yang memberikan pelajaran buat kita semua, karya-karya yang bisa untuk menolong agamamu, ya Allah. Hari ini kami berkumpul di sini untuk belajar tentang strategi marketing dan monetisasi YouTube, ya Allah, yang diadakan oleh IC. Berikan pertemuan ini adalah pertemuan yang penuh barokah, ya Allah. Berikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh manfaat, ya Allah. Kuatkanlah ilmu kami, ya Allah. Tambahkanlah ilmu kami, ya Allah. Manfaatkanlah ilmu kami, ya Allah, agar ilmu kami ini bisa terus tersebar di seluruh Nusantara, ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kami kembalikan lagi. Pak Juri yang sudah berkenan memimpin doa, sahabat IC dan pemirsa di mana-mana Anda berada, tanpa terasa kita sudah lebih dari 2 jam bersama-sama untuk belajar tentang marketing digital dan juga tentang monetisasi dari YouTube. Tentunya tidak ada kesimpulan yang perlu saya bacakan ulang karena memang semuanya sudah disimpulkan oleh Ketua Presidium dan juga ditambahkan oleh Yai Bajuri tadi bahwa innamal a'malu binniyah, dan memang itulah yang menjadi niatan kita, yaitu bagaimana kita beribadah melalui digital dan juga melalui YouTube dan juga berniatkan untuk siar agama melalui media digital. Saya kira niat dakwah inilah yang menjadi visi dari IC itu sendiri, dan mudah-mudahan barokah perjuangan kita semuanya dilancarkan, semuanya mendapatkan manfaat, dan kita insya Allah akan berjumpa kembali di webinar-webinar berikutnya yang akan mengangkat tema-tema yang tidak kalah penting dan tidak kalah bermanfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih para narasumber, Mas Salamun, terima kasih Mas Imron, terima kasih Ketua Umum IC Gus Helmi, terima kasih Sekjen IC Gus Edo. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang sudah merelay acara ini dan seluruh peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita jumpa lagi pada webinar berikutnya. Saya Muhammad Ghafirin, mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.